Di sini nanti saya akan share materi dulu dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti biasa. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya sebentar. Sudah terlihat Mas Dimas? Jelas, Mas. Oh ya. Ya, kita akan langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Nanti saya juga diingatkan aja Mas Dimas kalau terlalu panjang, dan sebenarnya ini nggak terlalu panjang juga ya. Saya akan berusaha singkat saja. Jadi sesuai dengan yang disebar di poster atau semacamnya, jadi malam ini kita akan bahas tentang kebahagiaan dari perspektif spiritual. Dan sebenarnya kita akan, ini sebenarnya adalah sari inti, saya mencoba menyarikan ya dari dialog yang dilakukan oleh 4 dapat dikatakan tokoh dunia gitu ya, dari berbagai latar belakang tradisi yang berbeda. Ini Nasr, ini Sori, ini Nasr tuh profesor filsafat ya, khususnya filsafat Islam di Amerika. Ini Sori ini jadi dia pernah menjabat sebagai ketua gereja episkopal ya, dia juga teolog dan mungkin juga filosof ya. Ini Jonathan Sach, ini pemimpin rabi juga di salah satu komunitas Yahudi di Amerika gitu yang besar gitu. Dan ini Dalai Lama ke-14 ya. Jadi saya lupa nama aslinya. Tapi ya dia seringkali ya disebut cuma Dalai Lama saja begini. Jadi ini ada perspektif dari kalau kita menggunakan istilah tradisi keagamaan begitu, jadi ini adalah dialog dari 4 tradisi keagamaan yang berbeda, kira-kira semacam itu. Jadi meskipun ini dialog ini kalau nggak salah tahun 2010 apa ya, menurut saya masih relevan. Yang kedua sebenarnya kenapa membahas kebahagiaan, sebenarnya itu juga nggak sengaja ya. Jadi waktu kelasnya Mas Dimas itu, saya lupa kelas yang mana, kalau nggak salah filsafat penderitaan ya di Circles itu ada yang tanya begini, kenapa sih yang dibahas penderitaan terus itu? Kenapa nggak bahas kebahagiaan itu? Saya jadi berpikir loh, sebenarnya yang dimaksud penderitaan itu bukan kita merayakan penderitaan gitu loh, tapi justru bagaimana untuk menyikapi gitu kan, bagaimana untuk bergumul dengan penderitaan, bukan merayakan penderitaan. Jadi tapi ini kan lebih spesifik karena memang ini dialog ini dimaksudkan untuk melihat kebahagiaan dari perspektif yang berbeda. Jadi di sini ada sejumlah poin pembahasan. Yang pertama ini pengantar ya, tentang manusia dan pencarian kebahagiaan. Nanti dilanjutkan dengan kebahagiaan menurut spiritualitas Buddhisme. Nanti kita akan melihat pandangan dari Dalai Lama. Kemudian dilanjutkan dengan kebahagiaan menurut spiritualitas Yahudi dari perspektif Jonathan Sach. Dan nanti dilanjutkan dengan kebahagiaan menurut spiritualitas Kristen. Di sini Kristen sini dari episkopal ya, jadi tradisi Protestan ya. Di sini memang tidak ada Katolik ya waktu ini. Jadi tapi kira-kira itu kita bisa katakan spiritualitas Kristen. Jadi dari perspektifnya Katharin Zefret Sori, dan kemudian kebahagiaan menurut spiritualitas Islam. Di sini kita akan melihat pandangannya Hussein Nasr yang dikatakan oleh Mas Budi Munawar Rahman ya, sebagai salah satu filosof Muslim yang masih hidup, salah satu filosof Muslim terbesar ya yang masih hidup sekarang ini, dan nanti kita akan mencoba menyimpulkan dari isi dialog itu. Nah, kita mulai dengan pendahuluan, jadi manusia dan pencarian kebahagiaan. Jadi dialog itu kan dilakukan di Amerika ya, dan salah satu ciri khas dari Amerika atau yang seringkali disebut sebagai American Dream itu adalah life, liberty, and the pursuit of happiness ya. Jadi tentang kehidupan, tentang kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Jadi orang Amerika gitu kan, itu secara tegas ibaratnya menegaskan bahwa dirinya itu berusaha untuk mencari kebahagiaan, kan semacam itu. Jadi ini juga menjadi tema diskusi itu karena di Amerika. Nah, hal itu misalkan di
termuat ya, termaktub di dalam Declaration of Independence ya, yang dipahat ini di tembok. Ini jadi ini ada life, liberty, dan pursuit of happiness. Jadi inilah tujuan dari apa namanya hidup orang Amerika kira-kira gitu, American Dream yang diimpi-impikan. Jadi mengimpikan kebahagiaan. Jadi bagi orang Amerika kebahagiaan sangat penting kira-kira semacam itu. Ini bahkan sempat juga ya ada ini salah satu. Jadi ini tadi karena ini adalah satu ide atau identitas penting bagi Amerika, ini juga menginspirasi banyak apa yang namanya kultur populer ya. Ini salah satunya ini film Hollywood ya, yang dibintangi Will Smith. Itu bagaimana seorang yang ini sebenarnya kayak kalau film ini lebih kepada soal happiness di dalam ekonomi ya. Jadi ini orang yang kira-kira itu bangkrut gitu, dan kemudian bagaimana dia berusaha untuk mencari kebahagiaan dia karena tanda kutip menggelandang gitu kan. Bagaimana gitu. Jadi ya tadi kalau ini adalah contoh di dalam budaya populer, di Amerika sendiri di dalam dunia akademik juga isu ini menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan sampai saat ini, karena itu dapat dikatakan satu konsep kunci ya. Jadi apa sih happiness itu? Bahkan kalau di dunia akademik kan pasti pertanyaan seperti itu, apa sih happiness? Misalkan konsepnya dikaitkan dengan apakah happiness itu terkait dengan properti, kepemilikan properti yang gelandang tadi itu gimana misalkan. Ada juga misalkan yang mengkaitkan antara happiness dengan seks dan liberty. Jadi kebebasan seks itu adalah happiness, nah, kan, semacam itu. Jadi macam-macam juga di dalam debat dalam akademik. Termasuk juga bagaimana ini ada buku misalkan bagaimana pursuit of happiness itu jangan-jangan juga menghasilkan satu nervous tersendiri di Amerika. Jadi topiknya banyak lah. Isunya banyak dan sampai sekarang ini masih dieksplorasi dari berbagai dimensi ya, mulai dari ekonomi, ada tentang ras juga kan, misalkan ada yang kulit hitam, kulit putih, sampai sekarang kan masih jadi isu. Misalkan kemarin apa itu namanya George Floyd itu, bagaimana apakah kebahagiaan itu hanya milik ras tertentu misalkan begitu kan. Nah ini makanya ada juga buku yang sampai mengatakan apa happiness itu for all. Jadi ini lebih banyak. Kalau dunia akademik khususnya banyak mendiskusikan dari sisi itu ya, dari sisi apa namanya happiness sebagai right ya, sebagai hak itu. Nanti juga akan masuk dalam pembahasan apakah happiness itu right atau seperti apa. Nah sebenarnya mimpi kebahagiaan itu dapat dikatakan ya, meskipun diskusi itu juga di Amerika dan orang Amerika mempunyai apa namanya secara terbuka mengeksplisitkan pencarian kebahagiaan itu, sebenarnya kita juga bisa katakan itu bukan hanya mimpi orang Amerika, itu mimpi orang Indonesia, mimpi orang Cina, mimpi orang Jepang, mimpi orang seluruh dunia lah kita nanti bahas juga. Jadi walaupun saya tidak secara spesifik mengatakan apa tujuan bernegara atau apa namanya berbangsa untuk mencari kebahagiaan, tapi kita bisa melihat misalkan aspek itu, spirit itu juga terdapat misalkan dalam pembukaan kan ditekankan soal kemerdekaan dan soal apa namanya penjajahan. Jadi kemerdekaan sebagai antitesis dari penjajahan. Artinya apa? Penjajahan itu kan situasi di mana kita dikolonisasi, diperbudak, ya kan, ditindas, itu kan situasi yang tidak bahagia. Kemerdekaan itu sebenarnya adalah gerbang menuju kebahagiaan itu kalau kita bisa tafsir ke situ kan. Maka kan kemudian ini pada saat yang berbahagia selama sentosa mengantarkan dalam pintu semacam itu. Jadi inilah kemerdekaan dan apa namanya anti kolonialisme itu sebenarnya juga punya spirit yang kuat soal kebahagiaan juga ini kan. Nah, saat yang berbahagia itu adalah kemerdekaan adalah saat yang berbahagia kan. Ya ini kan gambaran tadi misalkan saya katakan di masa kolonialisme kan tentu apa namanya kebahagiaan itu kalaupun ada itu tipis begitu kan, karena banyak sekali opresi semacam itu. Ini kan gambaran-gambaran kelam ya semacam itu. Nah, sebagaimana juga di Amerika, jadi pembahasan tentang kebahagiaan itu juga menjadi salah satu isu penting ya. Ini isu makro ya, jadi dalam tingkat apa negara misalkan coba dibuat indeks kebahagiaan gitu kan untuk melihat di level makro. Terus untuk semacam itu termasuk juga ini masih level makro ya.
Nah, di sini ada pernyataan menarik, misalkan semakin bertambah usia makin kurang bahagia katanya menurut indeks itu ya. Mungkin bisa direfleksikan apa iya kalau semakin bertambah usia itu masih makin kurang bahagia gitu kan. Katanya gitu. Jadi mungkin makin makin stres ya, makin banyak pekerjaan atau makin apa. Jadi kalau anak-anak itu mungkin sangat happy gitu kan, makin dewasa makin nggak happy. Nah, tapi selain dalam level makro di Indonesia juga kita bisa melihat bahwa di level mikro, di level individu itu juga hasrat yang besar ya terhadap kebahagiaan. Maka nggak heran ketika kita melihat di berbagai toko buku, berbagai lapak online begitu kan, banyak sekali buku-buku yang bestseller begitu. Entah yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri atau orang asing diterjemahkan ya. Jadi misalkan rumus bahagia, berani bahagia, atlas kebahagiaan. Jadi ini isu yang ya memang apa ya, sentral ya. Kalau nggak begini bukunya nggak mungkin bestseller gitu kan. Jadi bagaimana, how to, semacam itu. Bahagia. Jadi termasuk juga di Indonesia sendiri kita bisa melihat ya kegairahan untuk menemukan atau kemudian kebahagiaan dengan mengambil inspirasi dari berbagai tradisi itu juga sangat kuat. Misalkan di sini ada buku tentang ilmu bahagia dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ini berarti dia mengambil dari tradisi Jawa ya. Semacam itu. Jawanya agak modern sebenarnya. Kamu Suryo Mentaram juga ada Bertrand Russell. Ini berarti mengambil dari filsafat modern Inggris gitu kan. Nah, ini juga ada dari stoicisme yang tulis Setyo Wibowo temannya Mas Dimas. jadi berbagai tradisi yang ada itu kita serap juga untuk seperti apa sih sebenarnya bahagia itu, bagaimana kira-kira itu bisa memperkaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu suatu hal yang didamba-dambakan kira-kira semacam itu. Dan ini ada perkataan dari Dalai Lama, jadi the very purpose of our life is to seek happiness. Nah, mungkin bisa setuju atau tidak, tapi kira-kira kalau Dalai Lama mengatakan bahwa ya tujuan paling fundamental dari hidup kita itu mencari kebahagiaan. Dalai Lama menambahkan dengan mengatakan bahwa mau beragama, mau nggak beragama, ya sama, tujuannya seperti itu. Cuman nanti kemudian Dalai Lama mengatakan kerangkanya nanti akan berbeda. Misalkan orang yang tidak beragama, kenapa sih mereka itu tidak beragama? Itu sebenarnya salah satunya karena ingin mencari kebahagiaan gitu loh. Menurut mereka, kalau Dalai Lama mengatakan menurut orang yang tidak beragama, agama itu menghalangi kebahagiaan karena kan ribet dong. Wah kok harus begini ya? Wah kok doa? Waduh, kok gini ya? Kok moralitas ya? Nah itu enggak, bagi mereka itu menghalangi kebahagiaan kan gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kebahagiaan juga. Tapi bagi Dalai Lama, orang beragama juga punya argumen juga dengan mengatakan loh, dengan beragama itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi sebenarnya sama-sama. Maksudnya tujuannya itu sama, teman mereka punya rangka yang berbeda dalam melihat bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh. Jadi bagi Dalai Lama sebenarnya itu adalah tujuan yang basic ya, semua manusia itu sebenarnya ingin itu katanya. Nah, ini tadi ya saya sudah perkenalkan, jadi ini kita akan melihat ya bagaimana tadi kan ada berbagai perspektif, misalkan dari perspektif ekonomi politik, perspektif yang lebih makro, kuantitatif tentang indeks. Kira-kira termasuk juga tadi saya perlihatkan ada yang coba mengambil dari tradisi Inggris, Bertrand Russell, ada yang dari stoicisme. Jadi kira-kira kalau dalam konteks diskusi malam ini kita akan melihat bagaimana 4 tokoh ini yang dari berbagai tradisi berbeda itu membahas tentang kebahagiaan. Jadi kira-kira kita bisa mengambil inspirasi juga dari diskusi yang dilakukan 4 tokoh itu. Dan saya pikir meskipun 4 tradisi itu berbeda, tapi nanti kita akan melihat ya benang merah di antara 4 tradisi besar tersebut. Ini kalau jalannya konferensi ya, ini ada Sore ini di sini di paling kanan, ini Nasr pakai tongkat. Terus ini juga Dalai Lama. Nah, ini gambarnya nggak terlalu jelas, ini kira-kira yang Jonathan Sachs ini Sore, ini Nasr. Dalai Lama juga waktu itu bawa penerjemah ya, untuk mungkin dalam beberapa hal dia butuh untuk supaya lebih artikulatif ya dalam bahasa Inggris. Ini semacam. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi
kebahagiaan menurut spiritualitas Buddhisme. Di sini kita akan bahas perspektifnya Dalai Lama. Sebenarnya saya tadinya ingin memasukkan juga biografi, tapi nanti daripada kelamaan, jadi saya kira sudah pada paham lah Dalai Lama siapa, nanti bisa dicari sendiri juga mungkin kalau dibutuhkan. Jadi kira-kira diskusi itu ada 4 poin besar diskusi itu. Nanti semua dari tokoh-tokoh itu akan menjawab dengan caranya sendiri. Tapi kira-kira ini panduannya itu 4 ini. Jadi semuanya sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah mengenai what is happiness. Jadi apa itu kebahagiaan? Terus kemudian is happiness a right? Ini terkait dengan apa ya namanya? Konteks Amerika, tapi kita juga bisa melihatnya secara lebih luas ya. Jadi apakah kebahagiaan itu semacam hak asasi, semacam kayak sesuatu yang harus diberikan begitu. Right itu nanti dalam kaitannya dengan ekonomi politik ya. Misalkan kan ada hak itu kan kalau dalam HAM itu 2 ya, hak sosial politik sama hak ekonomi sosial budaya kan kira-kira gitu. Jadi itu terkait dengan negara aktif atau negara pasif kan gitu. Jadi kira-kira ini kaitannya dengan konteks politik yang lebih luas. Apakah happiness itu right gitu kan? Apakah negara itu wajib memastikan penduduknya bisa bahagia gitu kan? Dan pertanyaan ketiga ini juga mungkin jadi pertanyaan penting karena seringkali kalau membicarakan apa itu namanya spiritualitas, kemudian itu gimana lalu dengan yang kali kan spiritual kan spirit ya, jiwa ya, nggak kelihatan. Terus gimana dengan yang body itu gimana? Ya kan? Terus kemudian ini compassion and happy life. Ini pertanyaan penting juga. Jadi kenapa di sini compassion dan happy life? Karena seringkali ketika mendefinisikan happiness itu kadang-kadang sangat personal gitu. Jadi aku gitu kan. Lalu bagaimana dengan orang lain? Jadi misalkan aku bahagia, orang lain gimana gitu kan? Kalau yang apa? Kalau aku sentris begitu kan hanya yang penting kan aku bahagia, orang lain ya terserah mau bahagia atau enggak. Nah ini kira-kira gimana? Kalau apa namanya pandangan dari tradisi-tradisi itu bagaimana tentang compassion? Jadi kebahagiaan yang tidak hanya melulu diri sendiri kira-kira, tapi bagaimana dengan yang lain? Ini sementara yang di sisi kanan ini adalah jawaban dari Dalai Lama. Kita akan elaborasi satu persatu. Jadi ini jawaban pertama adalah seeing goodness in all. Jawaban kedua adalah happiness is our own responsibility. Jawaban ketiga adalah body is something very precious. Dan yang terakhir itu compassion itu terkait dengan right intention, right action, right effort. Kalau yang mempelajari Buddhisme itu akan paham ada salah satu doktrin yang penting tentang 8 jalan kebenaran ya. Ini kira-kira 3 bagian dari itu. Kita bahas satu persatu. Jadi ini terkait dengan pertanyaan pertama ya tentang what is happiness. Jadi bahagia itu seperti apa sih? Nah, menurut Dalai Lama, kebahagiaan itu bisa dicapai dengan cara kita tuh berpikir positif, ya kan? Jadi kita tuh tidak berpikir melulu negatif. Jadi kita justru dalam mengatakan kita bisa melihat kebaikan, melihat goodness, melihat sisi positif dari segala sesuatu. Nah, salah satu yang dia contohkan ketika diskusi itu adalah dirinya sendiri yang merupakan pemimpin spiritual Tibet ya kan. Jadi Tibet itu kan sampai sekarang kan masih di bawah Pak mau bilang begitu ya. Jadi kalau dari perspektif orang Tibet, mereka itu kan sebenarnya negara mereka itu kan negara merdeka. Kemudian mereka dianeksasi oleh Cina tahun setelah 49 ya. Dan negara mereka di bawah pendudukan Cina maksudnya begitu. Dari perspektif Tibet ya. Jadi bagi dalil ini salah satu gambaran ketika penandatanganan penyerahan wilayah Tibet ke RRC ya. Nah, tapi bagi Dalai Lama ini kan dari perspektif Tibet gitu kan, loh kita kan dikuasai oleh negara lain gitu kan. Ini satu suffering, bahkan Dalai Lama kan harus keluar gitu ya, harus mengungsi gitu kan. Tapi bagi Dalai Lama dia nggak melihat itu sebagai
sepenuhnya evil gitu. Enggak, wah itu kan buruk ya, itu penderitaan. Enggak, dia justru melihat ya. Kalau kita membayangkan secara lebih, kita melihat secara lebih positif, justru dengan Tibet itu masuk menjadi wilayah Cina, Tibet itu menjadi terkenal di dunia. Orang menjadi pengen tahu gitu kan. Tadinya mungkin berarti kayak wilayah apa sih nggak jelas itu di wilayah Asia kan, itu masuk dekat-dekat wilayah Asia Tengah itu kan, itu apa itu kan. Tapi dengan adanya itu dunia menjadi pengen tahu apa sih Tibet itu kan. Ini misalkan ada gambaran dari Time Magazine ya, majalah Time itu misalkan, orang Amerika jadi pengen tahu tentang Buddha gitu kan. Wah ini begitu lama loh, malah berkah ya kan. Yang tadi orang kalau kita hanya melihat dari satu sisi, ini gimana dikuasai, enggak, ternyata dengan itu orang jadi pengen mengenal, ini tuh ternyata di sana ada kultur Buddhisme Tibet gitu kan, orang jadi pengen tahu ya. Ini termasuk sampai masuk dalam film Hollywood ya, judulnya 7 Years in Tibet. Ini salah satu contoh aja. Jadi Dalai Lama ingin mengatakan bahwa kebahagiaan itu terkait dengan cara kita memaknai gitu kan. Kalau kita berpikirnya itu negatif, nanti jadinya negatif semua. Tapi kalau dia bisa berpikir dengan positif, dia bisa melihat banyak hal itu yang sebenarnya itu justru timbul dari yang situasi yang disebut tidak bahagia tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan itu dia mentalnya akan lebih stabil gitu kan. Ini gambar misalkan Dalai Lama ketika mengungsi dari Tibet itu dia bisa berkenalan dengan berbagai budaya misalkan. Ini kalau ini tadi kan dari sisi ini ya, dari sisi Tibetnya sendiri, wilayah Tibet. Kalau dari sisi Dalai Lama sendiri sih, dia terusir gitu kan. Dia sendiri merasa dengan ini malah saya bisa berkenalan dengan banyak budaya gitu kan. Dia tinggal di India misalnya. Di sini dia bisa melihat seperti ini tuh budaya India begitu kan. Dia bisa percaya pihak gitu kan. Yang sebelumnya mungkin kalau di Tibet kan karena di sana ada peraturan juga ya, berarti kayak sistem kuil gitu kan juga punya aturan gitu yang ketat juga ya kan. Tapi dengan itu dia justru malah bisa berjumpa dengan misalkan kaum muda ini kan, kaum muda di India, dia bisa bertukar pikiran ya kan, dia bisa bertukar pikiran juga dengan berbagai tokoh dunia ini misalkan dengan Paus ya. Jadi bagi dia justru kalau pemaknainya positif, kita bisa melihat banyak hal yang sebelumnya mungkin nggak terfikirkan begitu kan. Ini dia juga bisa bertemu dengan Nelson Mandela ya, salah satu pemimpin Afrika Selatan ya paling terkenal ya. Dia itu pemimpin gerakan anti apartheid ya, anti perbedaan ras gitu kan, di Afrika Selatan. Nah, itu tadi seeing goodness in all itu adalah dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sangat terkait erat dengan cara kita memaknai dunia gitu kan. Kalau cara kita maknanya positif, kita justru bisa melihat dengan banyak hal. Nah, ini yang kedua. Ini masih sebenarnya sub ya dari cara berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, kita itu kan bagi Dalai Lama itu kita itu bisa melihat secara lebih jernih ya, gitu kira-kira. Karena kalau pikirnya nggak positif itu kemudian mau mikir pun sulit kan. Aduh ini kok begini, aduh masalahku tambah banyak dari hari ke hari makin tambah banyak, itu makin buram, itu nggak bisa berpikir. Nah, kalau dia berpikir positif itu punya implikasi ya. Kata Dalai Lama, kita bisa menjadi lebih jernih. Nah, ketika jernih ini pikiran kita bisa bekerja. Ini levelnya lebih turun untuk kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah gitu kira-kira. Jadi dia mengatakan ketika kita menghadapi sejumlah masalah, itu kita bisa berpikir atau menganalisa problem itu, ya kan? Jika misalkan situasi itu setelah dipikirkan, sebenarnya itu bisa kok bisa diatasi seperti itu, maka kita semakin menurun kan tingkat stresnya gitu kan, tidak worry lagi, tidak panik lagi kan, dan kemudian kita melakukan effortnya. Jadi dalam mengatakan itu yang biasa saya lakukan gitu kan. Jadi pikiran positif gitu kan, terus kemudian menganalisa, kemudian ternyata sebentar aku bisa mengurutkan dulu, ini dulu yang harus saya lakukan, ini dulu yang kedua, ketiga, gitu. Kalau yang bisa dilakukan ya bisa diselesaikan. Jadi sehingga lebih plong, makin lama makin plong gitu kan.
makin bahagia. Jadi bahagia itu terkait dengan ini juga, terkait dengan bahagia mental, karena ini bagaimana cara untuk mengelola pikiran sebenarnya. Seperti itu. Jadi tanpa kita berpikir positif itu bagi Dalai Lama kira-kira ya sulit, kalau mau dibilang nggak mustahil ya, tapi sulit untuk kita bisa menganalisa pikirannya lagi kemana-mana, nggak bisa gitu. Kira-kira semacam itu. Jadi itulah tawaran Dalai Lama, jadi bahwa kebahagiaan itu erat kaitannya, dia tidak mendefinisikan secara kaku ya, tapi kira-kira dia ingin memberikan penjelasan bahwa kebahagiaan itu erat kaitannya dengan cara kita memakna dunia gitu kan, dengan lebih positif, kemudian dilanjutkan dengan analisis yang rasional gitu kan, sehingga kita bisa kira-kira kita bisa semakin inilah kondisi yang bahagia itu bisa dicapai kira-kira semacam itu. Nah, ini kita masuk ke pembahasan kedua ya, terkait dengan apakah happiness itu right ya, atau hak ya. Jadi kalau Dalai Lama mengatakan kira-kira begini, ya dalam derajat tertentu ya, tapi maksudnya dia ingin menekankan satu hal yang ini apa namanya khas ya. Jadi dia mengatakan, jadi happiness not come from sky, ya kan? But we must make a happy life. So we have a responsibility. The government cannot provide happiness. Happiness must create within ourselves and our family. So ultimately our own responsibility, isn't it? Jadi gini, kalau kita membayangkan ini satu perkara yang krusial bagi Dalai Lama. Jadi bahagian itu kan kaitannya kan dengan dirimu sendiri, ya kan? Ya memang betul bahwa dalam apa namanya, dalam konteks yang lebih makro gitu, tadi misalkan soal apa itu namanya, mungkin soal penyediaan ekonomi politik itu mungkin ada kaitannya, tapi dia mengatakan sebenarnya ini kan terkait dengan diri kita. Kalau misalkan diri kita, ya yang bisa memperbaiki diri kita sendiri, bukan orang lain. Gimana orang lain meminta untuk menjadikan kita bahagia, wong itu kan terletaknya tadi di dalam mental gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan? Ya kita sendiri. Jadi bagi Dalai Lama ingin mengatakan ya tadi, bagaimana happiness itu sebenarnya dalam konteks ini kita sendiri harus menciptakannya, apa namanya, atau ini adalah responsibility kita juga, bukan right. Itu right. Gimana negara bisakah menyediakan itu kan? Bagi Dalai Lama itu bukan apa yang namanya, bukan apa namanya, bukan suatu hal yang inti gitu. Karena pada hakikatnya ya kita sendiri yang bisa mengenal diri kita sendiri kan, gitu kan. Orang lain nggak bisa sebenarnya gitu kan. Misalkan walaupun kita dikasih, misalkan pemerintah ngasih apa, ngasih mobil, kamu tak kasih duit banyak, itu tak kasih pulau misalkan gitu kan. Tapi kalau kita lagi stres ya nggak, makan nggak enak, kasih uang nggak enak. Jadi Dalai Lama ya kita sendiri harus berpikir gitu, bahwa kita sendiri harus menyelesaikan problem kita sendiri gitu loh, ya kan. Kalau nggak gitu nggak selesai gitu. Ini yang hakiki. Nanti kita akan melihat apa secara lebih luas tentang masalah right gitu, dari tradisi yang lain. Jadi tapi Dalai Lama ingin menekankan bahwa kita sendirilah yang sebenarnya bisa mengatasi masalah kita sendiri, itu bukan orang lain gitu kan. Jadi kalau kita menolak untuk mengatasi masalah kita sendiri, ya kita nggak akan pernah bahagia, cuma nyalahkan aja. Ini kan gambaran ya. Jadi misalkan apa namanya, ya betul, misalkan ini kan gambaran, misalkan pekerja yang banyak itu kan dapat deadline, dapat apa gitu kan, wah, itu ya itu dari eksternal. Tapi kalaupun misalkan biasa-biasa saja, itu apa namanya, tidak ada penumpuan kerja dan lain-lain, tapi kalau mental kita di sini bermasalah, kita juga tetap tidak bahagia. Seperti tadi ya saya jelaskan, mungkin di hadapannya dia nggak dapat pekerjaan banyak, tapi dia sudah dikasih di makanan ya kan, atau hiburan atau apa, atau fasilitas, tapi bisa aja orang nggak bahagia gitu. Banyak juga orang kaya dan lain-lain juga nggak bahagia. Jadi bagi Dalai Lama itu yang harus ditekankan juga. Jadi aspek itu, ini kan khususnya juga dia sedang ngomong pada orang Amerika ya. Jadi itu dirinya sendiri juga harus sadar bahwa yang bisa menyelesaikan, yang bisa membuat dirinya bahagia itu ya dirinya sendiri. Itu responsibilitas dia sendiri kan.
Ya, makanya kemudian ini juga terkait dengan tradisi Buddhisme ya, lama dari Buddhisme, maka kemudian ya memang dalam Buddhisme yang banyak ditekankan adalah kayak semacam olah pikiran gitu kan. Bagaimana kita membangun satu cara pandang yang positif gitu kalau kita katakan tadi ya. Itu di situ ada latihannya begitu kan. Karena itu terkait dengan diri kita sendiri ya. Kita sendiri yang bisa merubahnya, bukan orang lain gitu kan. Nah, semacam itu. Ini kan gambar apa ya namanya biksu, dia berusaha untuk merefleksi ya. Kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, jadi terkait dengan happiness dan body ya. Nah, seperti saya tadi katakan bahwa seringkali kalau berbicara tentang spiritual, nah, mungkin orang akan mengkonotasikan dengan, lah itu kan ngomonginnya kan soal spirit, soal jiwa gitu. Itu nggak sama sekali berkaitan dengan sesuatu yang badani, jasmani, atau sesuatu yang bertubuh gitu kan. Nah, ini ngawang gitu kan. Nah, ini makanya pertanyaan penting. Nah, jawaban Dalai Lama begini. Kalau menurut Dalai Lama, ya kan, jadi enggak kelihatan ya. Jadi body itu adalah something very precious. Ya. Jadi sangat berharga. Dalai Lama apa ya namanya memberikan joke ya atau apa tuh namanya candaan humor gitu kan bahwa ya kalau nggak ada otak saya nggak bisa berpikir gitu. Tapi candaan itu sebenarnya maksudnya dalam. Artinya bagi Dalai Lama ada keterkaitan erat antara kebahagiaan jasmani dan rohani kalau kita pakai bahasa Indonesia gitu. Tanpa otak itu dalam arti yang apa namanya apa itu ini yang fisik ya, otak fisik gitu loh. Kita nggak bisa berpikir. Kan? Tanpa tubuh nggak ada otak juga. Maksudnya gini, kalau dalam biologi kan otak itu kan di dalam kerangka ya, kerangka yang melindungi otak supaya tidak kena benturan apa itu, jadi ada ini ya apa namanya, ada struktur yang melindungi otak. Ya kalau tubuhnya nggak ada, otaknya juga nggak mungkin bisa bekerja kan gitu. Jadi bagi Dalai Lama ini dia pendekatannya sangat empiris sekali ya. Jadi ini ada kadang-kadang khas Buddhisme itu, jadi dia menggunakan contoh yang empiris. Ya kan, kita berpikir menggunakan otak. Kalau nggak ada otaknya, ya nggak bisa berpikir. Nah, otaknya sendiri dilindungi oleh tubuh. Nggak ada tubuh berarti ya nggak bisa berpikir sama sekali. Ya kan, mental ya hilang gitu kan sama sekali kan. Jadi untuk memperlihatkan bagaimana dalam tradisi Buddhisme bahwa tubuh itu sebenarnya penting. To give anugerah gitu kan kira-kira semacam itu. Ya, itu menarik. Nah, kemudian Dalai Lama juga mengatakan, jadi ini saya sempat apa namanya nyari-nyari juga, Dalai Lama kan suka juga ngobrol dengan saintis gitu, karena saintis modern gitu kan. Dan soal kesadaran gitu kan, yang otak gitu kan maksudnya, yang atau boleh dibilang tradisi neuroscience lah kalau mau dibilang. Otak manusia itu kan kompleks sekali ya, dan itu lebih kompleks daripada hewan. Maka kemudian Dalai Lama mengatakan the older animal, they also from the Buddhist viewpoint, they also have the feeling, ya kan? Dia punya perasaan juga, dia bisa bertindak, ya kan, bisa bergerak, gitu kan. Yet they have no such wonderful sort of brain. So therefore, we believe, we consider this body is something very precious. Jadi lagi-lagi ini pendekatannya sangat empiris. Jadi dengan melihat perbedaan antara hewan dengan manusia, struktur otaknya itu lebih kompleks. Artinya tubuh yang ada pada manusia ini itu sangat berharga, sehingga kita bisa tadi apa namanya, bisa merefleksi, bisa merenung, bisa jadi dari metafisika Buddha ingin dalam mengatakan gitu. Loh, spiritual itu juga tidak mengabaikan tubuh. Tubuh itu bahkan dipandang sebagai esensial. Tanpa itu ya tadi nggak bisa, ya mati kayak gitu udah ya. Jadi di sini kita melihat ya apa namanya penghargaan pada tubuh, penghargaan pada jasmani, penghargaan pada yang fisik itu juga ditekankan dalam spiritual, bukan dibuang gitu kan. Kalau kita membacakan dalam tradisi Buddha ya. Dan Dalai Lama dalam hal ini dia juga banyak, tadi saya katakan, berdiskusi dengan saintis sehingga dia bisa mengambil analogi misalkan hewan sama manusia itu soal kesadarannya itu. Nah, Dalai Lama juga memberikan contoh yang mungkin lebih membumi ya. Misalkan begini, kalau kita sakit
itu juga sakit fisik misalnya, ini contoh gambarnya corona ya. Waktu diskusi itu belum ada corona, tapi kira-kira sakit fisik itu juga mempengaruhi pikiran kita kan, ya kan? Jadi sehingga di sini kesehatan tubuh gitu kan, penjagaan terhadap tubuh itu menjadi bagian penting dari kebahagiaan spiritual kan begitu. Kalau tanpa tubuh yang sehat ya kesehatannya juga spiritual di level yang jiwa tadi juga terpengaruh begitu kan. Nah, kira-kira begitu. Sakit itu mempengaruhi juga. Jadi ada kaitan erat antara yang fisik dengan yang rohani gitu kira-kira. Nah, misalkan juga beban yang berat pada fisik, misalkan kita habis berolahraga, kita habis melakukan pekerjaan yang berat, ketika kita disuruh mikir, disuruh ya sulit kan, aduh lelah lah, makanya biasanya kemudian tidur gitu kan. Ya memang begitu. Jadi di sini tubuh itu justru dihargai sekali gitu kan. Jadi dalam mengatakan and comfort will sustain your body fit, then your mind mental function become more effective ya. Jadi kalau kita segar bugar gitu kan, kita bahkan jadi mental kita pikiran kita tuh bisa lebih efektif kan. Misalkan habis bangun tidur gitu kan segar itu mungkin mikir jadi lebih plong ya. Biasanya kan gitu. Beda dengan aduh sudah malam ini udah tadi habis macet gitu kan, aduh gitu. Wah mikirnya udah nggak kepikir gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Jadi secara fisik, jadi kelelahan dan itu juga punya kaitan dengan fungsi mental ya. Jadi dalam mengatakan so in a way there's some happiness, certain degree of happiness or satisfaction related with sensory types of body. Jadi ya kebahagiaan spiritual itu juga dalam derajat tertentu itu memang terkait erat dengan sisi jasmani, sisi tubuh ya kan. Kalau tanpa itu ya gimana? Iya, tapi dalam juga menggarisbawahi ya, ini khas jadi perspektif spiritual. Tapi between the two, jadi antara body and mental state itu, mental state is more important. Mental unhappiness, mental sort, terpotong. Ya. Mental sort of pain cannot subdue by physical comfort. So mental state is more superior, more important. Jadi ya walaupun memang ada kaitan erat, tapi dalam menekankan bahwa happiness itu sebenarnya lebih tinggi itu adalah yang di level mental state ya, di level yang boleh kita katakan jiwa lah. Seperti itu. Jadi ada level kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, Dalai Lama dengan dengan menggunakan contoh yang unik ya. Misalkan dia menggunakan contoh puasa gitu kan. Puasa itu kan sebenarnya bodinya kan disuruh untuk menahan gitu kan. Ya kan, tapi dengan itu ya ketika berhasil melampauinya, maka kita mencapai satu kebahagiaan spiritual tertentu. Jadi di sini body bisa ditekan dalam situasi tertentu untuk menggapai kebahagiaan yang lebih tinggi. Tapi bukan membuang lah, kalau membuang mati gitu. Tapi di sini dia ingin memperlihatkan bahwa di level tertentu memang level spiritual itu lebih tinggi gitu kan dibandingkan dengan tubuh. Karena kadang-kadang kita perlu untuk meningkatkan kebahagiaan di level spiritual, kita memang harus agak menekan tubuh itu. Jadi ibaratnya kita nggak hedonis gitu kan. Ya, contohnya adalah yang dalam pakai adalah puasa. Puasa kan menahan lapar tuh. Dan puasa yang dia kasih contoh itu puasanya Islam. Jadi dari pagi sampai maghrib gitu kan. Itu kan lama gitu kan. Tapi kok mau kuat-kuatnya menahan itu karena sebenarnya ingin menggapai kebahagiaan spiritual. Jadi seperti itu. Ini relasi antara jasmani dan rohani. Jadi kebahagiaan itu juga terkait dengan badani, jasmani, tapi juga di level tertentu dia bisa melampaui. Nah ini sekarang yang keempat ya, terkait dengan compassion dan happy life. Jadi seperti tadi saya katakan di depan bahwa pertanyaan ini muncul terkait dengan apakah kebahagiaan itu lebih egosentris gitu kan. Lalu bagaimana dengan yang lain gitu kan.
Apakah kita misalkan bisa kebahagiaan itu bisa sejalan dengan compassion ya, cinta kasih gitu, pada orang lain. Karena seringkali kan egois itu dalam apa namanya, dalam banyak hal itu. Nah, kira-kira kalau Dalai Lama mengatakan, ini lagi-lagi kembali ke apa namanya, cara berpikir kita ya. Dia menekankan ada 3 hal yang ini apa? Right intention, right action, dan right effort-nya. Jadi ketika ini dijalankan, kita bisa menggapai kebahagiaan bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain, kan gitu. Secara simultan, secara bersamaan. Jadi gini, misalkan contoh ini adalah apa namanya, contoh revolusi Rusia, kan begitu. Revolusi Rusia itu kan sebenarnya dia itu intensinya bagus, ya kan. Saya lama nggak menggunakan contoh ini, tapi dia ingin menggunakan contoh violence itu. Tapi ini saya gunakan contoh. Jadi dia sebenarnya kan punya tujuan intensi ingin agar hidup tidak di bawah feodalisme yang saat itu menindas para petani, ya kan, para buruh, para petani tapi ketika itu tidak dibarengi dengan right intention, right effort, dan right action, maka kemudian yang terjadi adalah ya seperti itu. Jadi tindakan revolusioner yang kemudian berdarah-darah semacam itu. Jadi ibaratnya, wah, ya, apa namanya, ini gambar dirusak, ditembaki begitu kan. Jadi dibunuh banyak, pokoknya dianggap semacam itu. Jadi dalam sedang ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kebahagiaan ini kan sebenarnya revolusi Rusia itu tujuannya kan untuk kebahagiaan tadi kan, menghilangkan penindasan gitu kan, tapi justru berakhir dengan tidak bahagiaan, teror dan lain-lain semacam itu. Nah, dalam mengatakan bahwa di sini penting untuk memahami bahwa the real demarcation of violence and non-violence is not on the level of physical action, but mental action. Certain sort of physical action, wrongful action, are motivated by sense of concern of well-being of others. Jadi sebenarnya gini, jadi lagi-lagi di sini sebenarnya yang perlu untuk ditransformasikan itu di level mental, karena kadang-kadang level mental tadi kalau hanya apa namanya tidak sempurna, tidak mencakup 3 hal itu, dia cuma akan apa namanya melahirkan aksi-aksi yang kemudian ya tidak compassion tadi. Jadi misalkan tadi kalau hanya kita berpikir, oh ya betul kan intensinya udah betul ya, untuk kebaikan ya, untuk kebahagiaan petani buruh yang ditindas, tapi effortnya bagaimana, ya kan? Kita diajak berpikir, maksudnya merenung lagi ya, actionnya gimana, nah kan macam itu. Karena kadang-kadang dalamnya juga ingin menunjukkan begini loh, karena kadang-kadang yang di level fisik itu kadang-kadang kita memakai tanda kutip agak kekerasan itu dalam hal tertentu ya nggak masalah. Yang penting adalah tadi di level mental kita bisa memastikan bahwa kita bertindak di intensi yang benar, effort yang benar, sama action yang benar kan gitu. Jadi kita kadang-kadang boleh menggunakan yang agak kekerasan. Kekerasan ini bukan dalam arti yang seperti nanti saya lihatkan, tapi kalau dalam hal yang tepat guna itu betul. Misalkan contoh begini, ini contoh yang dimaksud kekerasan. Makanya kadang-kadang memarahi itu kan kadang-kadang itu kan keras itu. Bukan hanya kamu pintar gitu kan, guru di kelas. Kadang-kadang perlu dimarahi kalau memang nakal gitu kan. Tapi bukan berarti hukuman fisik digebuki dan bukan. Tapi maksudnya itu kan ada semacam ini ya, tindakan yang agak keras gitu. Tapi di situ kalau dia tepat itu punya efek yang baik gitu loh. Jadi makanya tadi yang diperbaiki itu di levelnya di mental, bukan action di dalam level fisik. Kadang-kadang sama-sama marah, yang satu membuli gitu kan, gurunya cuman ayo sini kamu sana, cuma dipermalukan, kamu bodoh, kamu nggak bisa ngerjakan, nah, ya itu bullying gitu, atau kekerasan di sekolah gitu kan. Tapi kalau dalam hal pendidikan kadang-kadang tegas, kadang-kadang itu apa namanya, mungkin juga perlu, oh ya kamu ini salah gitu kan. Jadi itu yang diperbaiki itu sebenarnya di level mental, sehingga actionnya itu benar gitu kan, Mas, kira-kira semacam itu. Ya, revolusi Rusia kira-kira kalau kita menggunakan kekerasan tadi, ya dia tidak bisa sampai pada 3 level, 3 hal, right action, right effort, dan right intention, sehingga dia ya berubah jadi semacam itu. Jadi lagi-lagi di sini Dalai Lama menekankan bahwa cara pandang, kejernihan berpikir,
kemudian bagaimana kita menata pikiran kita, menata action kita, itu jadi penting gitu, untuk supaya memastikan kebahagiaan. Kan sebenarnya ini kalau dalam konteks ini contoh ini, guru memarahi siswa, kadang-kadang ini juga untuk kebaikan, untuk kebahagiaan dari siswanya sendiri gitu kan. Kadang-kadang dia harus diingatkan kalau dia salah, karena itu bisa justru bisa berdampak negatif bagi siswa itu. Misalkan udah pakai narkoba, ya harus diingatkan, ya kan, harus dimarahi misalkan gitu kan, atau hukuman lain misalkan kalau diperlukan. Itu tidak melulu bahwa kita harus melihat itu dari aspek fisik, karena yang lebih penting itu di level mental. Seperti juga misalkan kadang-kadang kalau menghadapi situasi semacam ini, ada perampokan dan lain-lain, kadang-kadang memang diistilahkan ya, memakai semacam itu ya bisa dibenarkan, tapi lagi-lagi harus terukur ya kan, pakai kekuatan senjata. Jadi di sini kalau ada yang mengatakan, loh, Buddhisme kan harusnya kan anti kekerasan, betul, tapi maksudnya dalam hal tertentu, kalau tepat guna itu kan harus terukur, tadi harus benar loh di level mentalnya. Kalau enggak, kalau cuma mengatasnamakan itu kan benar, itu enggak, itu salah. Itu ada latihannya makanya di situ. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kutipan yang juga disebutkan Dalai Lama di dialog tersebut. Jadi tujuan hakiki dari kehidupan kita adalah menggapai kebahagiaan. Jadi apa yang kalau kita bisa belajar dari Dalai Lama tadi adalah kita bisa melihat how to, gitu kan, kira-kira bagaimana kita art of happiness, kira-kira dari Dalai Lama, tips-tips gitu kan. Gimana cara kita mengelola, cara kita mengelola pikiran kita, dan kemudian kita juga melihat secara lebih holistik bahwa bahwa tubuh pun punya hak untuk bahagia kan gitu. Jadi sama sekali bukan hal yang terlepas ya, spiritual bukan terlepas dari kebahagiaan jasmani, ini terkait erat. Itu perspektifnya Dalai Lama. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi kebahagiaan menurut spiritualitas Yahudi. Di sini kita akan melihat dari perspektif Jonathan Sach ya. Pertanyaan juga sama, 4 pertanyaan ini nanti kita akan elaborasi satu persatu. Nah, ini kelihatan ya. Jadi menurut Sach itu, jadi apa itu what is happiness ya? Jadi sebenarnya ini mirip juga dengan Dalai Lama, tapi dia punya penekanan khas dalam tradisi Yahudi ya. Jadi menurut dia yang terpenting adalah discovering blessing in every situation, ya, especially when unpleasant situation happen. Jadi ini udah lama sih goodness melihat kebaikan dalam sekarang, tapi kira-kira sini blessing, karena tradisi Yahudi itu kan teistik ya. Kalau Buddha itu kan nggak banyak membicarakan Tuhan, jadi dia melihat bagian aja. Kalau di sini blessing berarti ada berkah dari Tuhan, kira-kira gitu. Itu khas dari teistik ya. Ya, kalau menurut Jonathan Sach ya, tradisi Yahudi itu unik ya, karena begini, dalam kalau melihat dalam perjanjian lama, kalau dalam bahasanya Kristen ya, perjanjian lama atau Jewish Bible itu kira-kira itu kata kebahagiaan itu kayaknya nggak muncul di awal gitu, bukan situasi yang kalau kita Yahudi gitu bahagia, enggak. Dalam perjanjian lama gitu kan, kira-kira itu justru orang Israel itu banyak dikasih unpleasant situation, jadi kebahagiaan tuh kayaknya nggak muncul ya gitu kan. Tapi bagi Jonathan Sach ya itu kebahagiaan itu sebenarnya bukan yang level tiba-tiba langsung wah bahagia, bukan, tapi bagaimana kita bisa menemukan bahagia itu dengan dengan discovery. Jadi discovery itu kan kayak pencarian. Jadi Discovery Channel itu kan misalkan gitu. Jadi kayak sains gitu. Jadi dia mencari, oh ternyata ini ya, gitu. Jadi semacam harus ada revealing dulu. Jadi tidak langsung begitu, tapi harus diungkap dulu. Ini menurut Jonathan Sach adalah khas dari Yahudi. Karena di dalam perjanjian lama kira-kira situasi yang happiness itu nggak langsung datang gitu kan. Tapi ya, banyaknya unpleasant situation kan itu. Ya, jadi yang paling penting adalah bagi dia adalah bagaimana menemukan blessing. Jadi sebenarnya
ada paralelitas. Jadi bagaimana kita sendiri, cara berpikir kita harus mampu untuk ini. Jadi ini bisa dipakai untuk sebenarnya bisa menjadi inspirasi untuk siapa saja ya. Jadi kira-kira sama. Jadi bagaimana kita itu melihat sesuatu itu mencari, ya kan? Sesuatu itu bagaimana mempunyai sisi-sisi yang positif, gitu ya. Bahkan sampai tingkatan diberkahi. Ya. Berarti ya itulah saya mendapat berkah. Itulah ibaratnya dengan kalau spiritual saya mencapai kebahagiaan yang hakiki gitu kan. Wah diberkahi, wah Tuhan kan. Gitu. Jadi ini gambar-gambar dari kira-kira memang dalam perjanjian lama itu banyak penderitaan tentang kesukaran, tentang tidak bahagia kan macam-macam. Jadi yang justru dari itulah maksudnya unpleasant situation itulah kita menemukan kebahagiaan. Ini gambar-gambar ini Yerusalem dihancurkan oleh berbagai kerajaan Babylon atau apa ini. Nah, tutup lagi. Nah, ini kemudian Jonathan Sach memberikan renungan yang lebih personal ya ini. Karena waktu itu dia kalau nggak salah habis kehilangan ibunya, meninggal. Dia mengatakan, you lose a parent. Jadi ini kan tadi kan konteksnya di dalam perjanjian lama ya. Jadi situasinya historis. Tapi ini bisa dipakai juga sekarang gitu kan. Dia mencontohkan dirinya sendiri ya. Jonathan Sach. Jadi you lose a parent, you suddenly realize that a slender thing life is. How easily you can lose those who love. Jadi kadang-kadang ini dia menekankan bahwa bahkan situasi unpleasant itu sebenarnya bisa membantu kita untuk menyadari hidup. Oh iya ya. Tadi kan kita kalau hidup ini kadang-kadang datar aja, orang tuh malah nggak berpikir tentang hidup gitu, datar aja hidup jalan gitu kebiasaan sudah rutinitas itu. Kalau rutinitas itu kan nggak berpikir tuh sebenarnya. Kayak yang kita bangun pagi langsung gosok gigi langsung mandi itu kan tuh karena sudah rutinitas nggak berpikir lagi udah kayak robot itu. Gitu. Tapi ketika tiba-tiba muncul seperti ini contohnya dari itu kan kehilangan orang tua gitu. Ternyata hidup itu seperti itu. Begitu mudah ya yang saya cintai hilang gitu. Nah, kemudian then out of that comes a new simplicity. And that is why sometimes all the pain and the tears lift you much higher and deeper joy when you say to the bedtime, I will not let you go until you bless me. Nah, ini contohnya. Jadi kadang-kadang situasi ini contohnya dia sendiri ya, kehilangan orang tua dan lain-lain, kadang-kadang ternyata begitu mudah ya sesuatu yang saya cintai hilang, begitu mudah seperti ini. Ini hakikat dunia ini. Jadi dia mengatakan bisa menjadikan orang menjadi simplicity, hidup yang lebih hidup yang lebih berkeutamaan ibaratnya gitu kan. Dan bagaimana pain and tear, jadi bisa rasa sakit dan air mata itu bisa menjadikan kamu tuh menjadi lebih baik lagi gitu. Itulah yang dimaksud dengan mencari blessing gitu maksudnya dalam arti bahkan pada situasi yang terdalam sekalipun kita bisa mencari kebahagiaan itu di situ adalah ternyata ini bisa mengangkat kita. Jadi ini mirip dengan dalil lama sebenarnya. Ya, cuman bedanya kalau di sini blessing itu ada Tuhan gitu kan. Eksplisit gitu. Kita bisa menggapai blessing dari Tuhan. Ini adalah ujian. Mungkin kalau nanti kalau mungkin di kelasnya Mas Budi Munawar yang banyak membahas soal kitab Ayub, kira-kira kan gitu. Ayub di perjanjian lama juga. Kira-kira semacam itu. Jadi berkah akhirnya. Ini bukan situasi yang biasa saja, tapi ini adalah situasi yang memang akan membawa kebahagiaan. Jadi berpikir positif juga sama, spiritnya sama. Kita bisa melihat dari tradisi Buddha dan Yahudi sama, gitu kan, paralel gitu dalam hal ini. Nah ini makanya kan kemudian ketika unpleasant situation kemudian dia menjadi lebih terbuka justru gitu pada yang ilahi gitu kan, mencari berkah. Bahwa ini adalah ini bukan sebuah kemalangan gitu kan, tapi ini sebuah cara untuk meningkatkan diri gitu kan. Jadi kalau di dalam Jonathan Sach mengatakan memang di dalam tradisi Yahudi dalam perjanjian lama itu memang
kisah-kisah semacam itu banyak ya. Misalkan ini Nabi Daniel ya, itu kan nggak pada awalnya adalah bahagia nggak, tapi dia bagaimana dia dihadapkan pada misalkan singa-singa gitu, situasinya tuh situasi yang nggak menyenangkan itu, situasi yang menderita itu, situasi yang tidak bahagia, tapi dia bisa melampaui itu dan kemudian menjadi orang yang terberkahi gitu kan. Kalau nggak salah hewannya jadi Cina ya, saya agak lupa, nanti Mas Dimas bisa jelaskan itu. Nah, ini masuk ke bagian kedua terkait dengan apakah happiness itu right, ya kan? Ya, jadi kira-kira jadi Jonathan Sachs itu mengatakan begini. Jadi kira-kira mencari happiness itu kan jadi gini. Jadi right itu kan berarti kan istilahnya kita itu aktif, ya kan? Kita bergerak aktif, right ya. Hak gitu kan. Apa ambil gitu kan. Nah, kalau di sini ada satu renungan yang menarik ya dari Sachs itu, dia mengatakan finding happiness itu does not necessarily follow from pursuing it. Jadi pursuing of happiness, istilah Amerika itu tadi, pursuit of happiness itu kan mencari menemukan gitu. Jadi kayak di luar sana tangkep gitu kan. Jadi dia menceritakan, jadi ada kisah katanya dari Rabi di abad 18 namanya Levi Yitzhak Berditchev ya. Jadi dia Rabi Levi Yitzhak gitu. Jadi lihat orang itu kok kayak lari-lari kayak buru-buru gitu. Wow, gitu. Terus kemudian dia si Rabi itu kira-kira dia menyetop satu orang. Sebentar Pak, berhenti Pak gitu kan. Kenapa sih kamu lari-lari, kamu kok bergegas, kamu kok buru-buru gitu kan? Loh, I'm running to make a living. Jadi saya buru-buru karena untuk kehidupan saya gitu kan, untuk mencari kehidupan ya kan. Serabi itu mengatakan, loh, how come you are so sure that the living is in front of you and you have to run to catch it up? Maybe it's behind you and you got to stop and let it catch up with you. Jadi, nah, kadang-kadang karena kita itu right, di depan, gerak, aktif gitu kan. Kata satu hal yang menarik. Jadi kata Jonathan Sachs itu kan begini. Dia mengutip dari cerita dari Rabi abad 18 itu. Berhenti, kamu berpikir kebahagiaan itu di depan. Gimana kebahagiaan itu di belakang? Jadi caranya bukan kamu lari ke sana, tapi kamu berhenti. Ya kan? Dan dia sendiri akan datang. Jadi sebenarnya memperluas makna happiness ya, yang orang Amerika itu mendefinisikannya sebagai sangat aktif ya. Jadi menggapai, catch up, itu pursuit ya kan. Jangan-jangan kita perlu itu bukan aktif. Ini bukan berarti kita jadi malas, bukan. Maksudnya kita sedang ingin meluaskan maknaan gitu kan. Jangan-jangan kita perlu stop. Ya, berhenti, dan kemudian kamu disitulah menemukan kebahagiaan, bukan dengan cari lari-lari, itu malah nggak bahagia gitu kan. Dengan stop gimana? Nah, di sini Jonathan Sachs itu kemudian menghubungkannya dengan hari Sabat, hari libur Sabtu ya, orang Yahudi. Apa sih makna Sabat itu? Sabat itu kan salah satu aturannya kan nggak boleh kerja ya, dan di rumah gitu kan kira-kira gitu. Nah, dia sebenarnya dia juga menukil kisah, jadi menukil kisah seorang anak Yahudi yang ditanyain sama temannya gitu kan, temannya yang nggak beragama nggak salah gitu. Jadi si teman tidak beragama ini bertanya pada anak Yahudi itu, apa sih enaknya Sabat itu? Sama apakah nggak enak? Apakah enaknya Sabat dan apakah tidak enaknya Sabat gitu, kira-kira pertanyaan gitu. Si anak tuh menjawab, ya nggak enaknya saya nggak boleh nonton TV. Gitu. Saya nggak boleh nonton TV, nggak enak itu katanya. Tapi katanya nah ini jawabannya. Tapi enaknya katanya, why do you like about the Sabbath ya? Sabat itu libur itu. And he said,
is the only time Daddy doesn't have to rush away. Sometimes, jadi pada waktu itulah ayah saya itu tidak pergi, tidak gergas-gas di rumah, bisa berkumpul bersama keluarga. Itulah yang maksud tadi Jonathan Sachs memberikan penjelasan bahwa jangan-jangan kita perlu stop. Jangan-jangan kebahagiaan itu sebenarnya di rumah itu berkumpul dengan anak-anak, misalkan gitu kan, bersengkrama dengan keluarga besar gitu. Jangan-jangan itu, jangan-jangan nggak di luar, ya kan? Kadang-kadang orang kan orang modern, jadi sebenarnya sedang mengkritik orang modern, orang Amerika juga. Wah, terlalu kerja gitu kan, apa itu bahagia ya gitu kan. Nah, maka kemudian si Rabbi Jonathan Sachs itu mengatakan, sometimes we don't need to pursue happiness, we just need to pause and let it catch up with us. Jadi dia ingin memberikan bahwa sebenarnya kayak inspirasi yang bisa didapat dengan hari libur Sabat itu kan, yang nggak boleh kerja itu justru dengan berhenti, stop, itu justru kamu bisa merengkuh kebahagiaan, ya kan? Ya, itu menarik itu kan. Jadi justru berhenti, pause gitu kan. Atau mungkin zaman sekarang mungkin ya pandemi itu mungkin bisa dikatakan semacam itu kan kemarin ya. Mungkin banyak hal yang penderitaan banyak, tapi salah satunya juga itu mempause kita secara global gitu. Dan kita bisa lahir dari situ menjadi manusia yang baru, mungkin juga relevan dikaitkan dengan itu. Dan di Sabat ataupun di ibadahnya orang Yahudi itu Jonathan Sachs mengatakan bahwa the first prayer we pray, thank you God for giving me back my life. Jadi ini sebenarnya spiritnya masih sama dengan Sabat. Jadi kira-kira hidupku dikembalikan, mempaus hidup hari raya sebagai cara untuk mempaus. Jadi tadinya gerak itu sampai nggak jelas kemana gitu kan. Di sini saya bisa menemukan kehidupan saya kembali. Itu dia menafsir begitu doa pertama Yahudi gitu. Itu menarik sekali untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, ya ini terkait dengan yang pertanyaan ketiga ya, terkait dengan happiness dan body ya. Kalau Buddha sudah lama menggunakan analogi menggunakan cara menjawab yang sangat empiris ya kan, bahwa ini kan pikiran tidak bisa jalan tanpa otak itu kan fisik, kemudian otak juga kan semacam itu. Sementara kalau Jonathan Sachs dia mengambil dari tradisi Yahudi, festival Yahudi, perayaan Yahudi itu kata dia itu sebenarnya bisa disingkat menjadi 3 hal. Satu, maknanya itu, makna dari penyelenggaraan berbagai festival Yahudi itu sebenarnya kalau mau disingkat cuma jadi 3 hal. Satu, penderitaan atau dizalimi atau dioperasi. Yang kedua, berhasil lepas. Jadi ini konteksnya khususnya dalam Exodus ya. Jadi satu kan disiksa, dijadikan budak, dipersekusi di Mesir, ya kan. Kemudian melarikan diri kan gitu, berhasil lepas kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu makan. Jadi di situ Jonathan Sachs mengatakan bahwa makan itu kan fisik, kebahagiaan fisik, tapi itu menjadi sentral di dalam festival Yahudi. Jadi makan, kebahagiaan yang sifatnya fisik itu bagian dari kebahagiaan sejatinya dalam tradisi Yahudi. Enak loh. Jadi tapi nanti kita akan lihat. Ini kan misalkan ini kan penindasan, Mesir. Ini kemudian berhasil lari ya, kemudian gitu. Dan kemudian dilahirkan dengan makan. Makanya dia mengatakan all the Jewish festival they can all be summed up in 3 sentences. They try to kill us, ya itu tadi ya, maksudnya penderitaan, bahkan mau dibunuh. We survive, ya bisa melarikan diri. Let's eat. Jadi makanan itu sentral. Itu Nah, tapi dia mengatakan bahwa maksudnya makanan di sini itu adalah the sanctification of pleasure, jadi semacam kayak sakralisasi dari kenikmatan gitu kan. Ya, satu yang jadi makan itu bagian dari berkah, itulah makanya makan itu bagian dari berkah. Makan itu dari blessing ya kan. Itu bagian dari. Jadi
Jadi ya memang fisik, tapi kemudian kita maknanya secara juga lebih luas gitu kan. Karena Jonathan Sachs itu membagi 3 jenis kenikmatan badan itu menjadi 3. 1 hedonis, 2 itu saya lupa asketis apa. Jadi hedonis itu ya pokoknya ya makan, misalkan gitu kalau menggunakan konteks makan terus nggak peduli, ya kan, sampai buang-buang makanan juga nggak apa-apa. Tapi ada yang asketis nggak mau, ya kan, nggak mau ya kan. Bukan asketis apa istilahnya aku saya lupa. Tapi intinya tuh gitu. Jadi kebalikannya, jadi nggak mau, saya nggak mau makan kayak gitu tuh, mending saya cari yang makanan yang nggak enak aja, mungkin sudah kadaluarsa dan lain-lain. Itu juga salah. Yang ketiga ini yang the sanctification of pleasure. Jadi dia melihat adanya berkah gitu kan, kira-kira semacam. Itu bagian dari gambaran besar tentang berkah tadi. Dari satu kondisi yang tidak mengenakan ke kondisi berbagai makan, itu ada makna yang lebih dalam dari sekedar makan. Kira-kira begitu. Jadi ya dia Jonathan Sachs juga sama dengan siapa itu namanya, Dalai Lama juga mengatakan bahwa enggak, kenikmatan rohani itu tidak berarti lepas dari kenikmatan jasmani, justru itu bagian dari situ, macam itu. Nah, kemudian dia melanjutkan lebih lanjut ya, jadi dengan mengatakan bahwa in my own tradition ada yang dikatakan sebagai nasat orhim atau hospitality kalau diterjemahkan, jadi ramah tamahan kalau di bahasa Indonesia. Jadi makan tadi ya tidak hanya makan untuk diri sendiri gitu kira-kira, tapi juga kemudian makan itu juga disebarkan ke yang orang lain, jadi orang lain juga bisa menikmati. Artinya berbagi kebahagiaan gitu kalau mau digampangkan. Jadi makanya dikatakan sini dalam tradisi hadistik itu salah satu teacher itu, salah satu guru dari tradisi hadis itu mengatakan bahwa somebody else material needs are my spiritual duties. Jadi ya itu jadi bagian dari berkah itu adalah dia juga membagi berkah gitu, semacam. Ya, dengan makan ya orang lain juga makan gitu kan, enak kan, makan sama-sama gitu kan, ngobrol. Jadi di situ. Dan bahkan ini juga sebenarnya joke ya, humor gitu. Jadi kira-kira Rabi Jonathan Sachs itu juga mengatakan begini. Jadi sebenarnya kata dia, salah satu kalau kita mau berdialog dengan orang lain, berdialog dengan agama lain, berdialog dengan tradisi lain, mungkin dengan orang tidak beragama juga, salah satunya adalah dengan cara kita berbagi makanan. Jadi nggak usah ngomong gitu loh. Dia mengatakan terlalu banyak ngomong itu kan boring gitu. Sambil makan itu enjoy gitu. Jadi mungkin kalau kita diskusi kayak gini, mungkin ini juga ini harusnya lain-lain juga sambil di rumah makan atau apa gitu. Jadi kata dia gitu, itu efektif, itu nggak usah banyak ngomong lah, makan aja. Itu di situ kita bisa berbagi gitu kan. Itu menarik ya. Jadi makan bisa menjadi ini juga untuk makan sebagai dialog. Nah, itu nggak usah ngomong, makan aja gitu kan dengan yang lain. Itu menarik itu. Jadi disebut sebagai tradisi hasanat ya, hanasat orhim ya. Nah ini yang bagian keempat terkait dengan compassion ya, compassion. Jadi ini secara spesifik lagi-lagi merujuk pada Exodus ya. Jadi gini, tentang compassion dengan orang-orang lain itu. Jadi kan orang Israel itu kan ketika di Mesir disiksa, disakiti gitu kan. Itu kan fisik dan juga berefek pada mental. Nah, tapi di situ menurut Jonathan Sachs ada satu pelajaran penting yang diajarkan oleh Nabi Musa kira-kira begitu pada orang Israel gitu kan. Jadi he is telling the Israelite that you have left the physical Egypt. No, you must live the mental experience of Egypt. You have to let go of hate, because if you do not let go of hate, you will never be free. Jadi, nah ini menarik. Jadi, ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir dan di Gurun Sinai itu kan, ya itu kalau kamu masih dendam, saya dipukul sama orang Mesir. Misalkan masih bernyumpah-nyumpahi, masih mengingat-ingat. Aku masih ingat dulu si Anu itu pernah. Aduh, itu kamu nggak bisa bebas. Kamu nggak bisa mencapai kebahagiaan sejati. Karena masih mikir itu,
entah dendam, entah marah, entah merasa sedih. Jadi itulah, buang aja. Kebahagiaan sejati dicapai dengan membuang kemarahan, membuang rasa yang tadi, memori-memori tadi. Kalau kan dia free, benar-benar free. Tidak hanya fisiknya free, udah bebas, mentalnya. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi menurut Jonathan Sachs ya, bahwa ya compassion itu caranya ya kita kita melenyapkan kebencian kita pada musuh. Ibaratnya bayangkan, kalau Jonathan Sachs mengatakan di Mesir itu udah hampir genosid ya, udah hampir dibunuh, tapi disuruh kamu nggak boleh membenci orang Mesir lagi. Kalau begitu ya kamu masih terperangkap, kamu masih terjajah, ya kan? Jadi justru dengan itu kamu bebas, dan dengan bebas itu kan sudah tidak ada lagi benci, ya kan? Compassion-nya itu di situ. Gitu. Udah, itu udah masa lalu kok. Sudah. Ini mungkin gampang diucapkan, tapi ya itulah kalau menurut Rabbi Jonathan Sachs itu adalah ajaran Nabi Musa pada orang Israel gitu kan. Kalau masih begitu-begitu ya nggak bebas lah. Masih nyumpai, masih dulu aku ya nggak bebas. Ini gambarannya kalian yang dulu disiksa di Mesir ya kan. Jadi kan Buddha suruh bangun piramid kan. Nah, ini apa namanya? Ini salah satu ukilan menarik dari Jonathan Sachs juga di diskusi itu, bahwa jika memang benar, jika Anda membaca sejarah Yahudi, kebahagiaan bukan kata pertama yang terlintas dalam pikiran. Kami mengalami tingkat kesengsaraan, rasa bersalah yang tinggi. Namun entah bagaimana kami berkumpul dan kami merayakannya. Jadi itu tadi, bagaimana kita bisa menemukan dari situasi yang tidak enak. Ini kalau situasi tidak enak aja bisa dilampaui, situasi yang biasa-biasa aja bisa. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam situasi yang kesengsaraan yang sangat tinggi, dan rasa bersalah juga. Karena ya misalkan setelah dari Mesir kan, misalkan bangsa Israel itu kan malah menyembah berhala ya, setelah ditinggalkan Nabi Musa gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa namanya, bagaimana melampaui itu, bagaimana kita bisa berkumpul merayakan, maksudnya bisa dari situ bisa mencari blessing. Kira-kira ini kita bisa melihat paralelitasnya dengan Buddhisme, walaupun di sini sangat terasa nuansa teistiknya. Nah, kita menuju ke tokoh yang ketiga. Jadi dari Kristen ya, dari Katarin Jeffred Sori, tadi dia dari pemimpin ke-26 kalau salah, bisa dicari sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama, jadi what is happiness. Jadi kira-kira kalau Sori juga sama, punya paralelitas. Jadi tapi dia mengatakan begini. Jadi finding God message atau way atau blessing ya in every situation. Jadi menurut dia, menurut Sori itu, kebahagiaan itu apa sih? Bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan gitu kan, kira-kira. Caranya adalah kita dengan melihat God message atau God present, bisa dibilang gitu, di dalam setiap situasi. Kita bisa melihat di sini, ini adalah lukisan-lukisan Protestan. Lukisan Protestan itu biasanya menggambarkan ini kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya pada setiap hal yang kita lakukan, mulai dari memasak, menenun, bertani dan lain-lain, itu kita bisa merasakan kehadiran spiritual, merasakan apa itu namanya, kehadiran Tuhan, merasakan message. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu ya sudah di situ gitu. Sehingga bagian sini maksudnya sisi spiritual itu juga ada. Jadi sebenarnya kita harusnya bisa berpikir, nah laki-laki kan sama juga punya paralelitas, bagaimana cara memandang setiap aktivitas yang kita lakukan itu. Jadi ini mungkin paralelitas juga dengan apa namanya, perkataan Rabbi Sachs, Jonathan Sachs, bukan di luar, tapi di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sebenarnya ada berkah. Sebenarnya adalah apa itu namanya, kehadiran Tuhan itu di situ gitu. Jadi itu yang harus kita maknai dulu gitu loh. Kalau enggak ya saya sial semua ya, Tuhan nggak memperhatikan saya, biasanya kan begitu kan. Loh enggak, dalam kamu yang melakukan sehari-hari itu bagian dari kebahagiaan. Ini khas lagi, sekali lagi ini khas perspektif spiritual ya, karena dan teistik ya, karena ada Tuhan itu. Ya. There are practice that each of us
participate in that we about simple awareness of God present in every breath, in every moment, in every encounter, in every challenge. Jadi semuanya, kalau semuanya ada, kalau Tuhan ada, kehadiran Tuhan itu ada, maka ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, ya, itu ketika situasi biasa, masak, menun, kita juga, oh iya, kita tidak sendiri, gitu loh maksudnya. Jadi pikirannya lebih jadi positif juga. Ini mirip juga dengan tadi Buddha atau dengan Yahudi. Jadi ada paralelitas juga di sini. Jadi kita bisa melihat itu, memaknai dunia dengan yang berbeda kan, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian dia melanjutkan dengan yang lebih spesifik ya. Jadi memang ada di dalam tradisi kekristenan itu yang mengatakan bahwa suffering itu, mungkin lebih jelasnya lebih dalamnya nanti di kelasnya Mas Dimas tentang suffering. Jadi penderitaan itu adalah rute menuju kebahagiaan, ya kan? Dan ini bukan kita merayakan, tapi maksudnya kadang-kadang situasi suffering itu kan nggak bisa dipilih ya. Misalkan kayak Viktor Frankl ya nggak mau dia kok. Saya memilih untuk ditahan di kamp konsentrasi kan enggak. Viktor Frankl itu salah satu pemikir Eropa, saya lupa dari negara mana yang dimasukkan ke kamp konsentrasi, kan bukan dia yang milih, saya memilih masuk kamp konsentrasi, ya nggak bisa dia dimasukkan ke sana. Tapi bagaimana kita bisa melihat blessing ya kan di situ. Jadi ini mirip juga dengan tradisi Yahudi tadi. The sense that our goal is this fully restored creation at right relationship with all that is, and sometimes the journey there require us to enter into suffering and to demand, to insist that there's a blessing in the midst of that, wrestling with the angel. Jadi maksudnya gini. Jadi di sini juga ada semacam pergulatan batin, bahwa yang terpenting kalau misalkan juga ini dia mengutip dari tradisi Kristen ya. Jadi bahwa dalam situasi suffering itu kita dipaksa untuk kayak semacam bergumul gitu kan. Dan kemudian dari situ kita punya pengharapan juga, tunjukkan gitu kan, bahwa ini jalan yang semacam ini itu adalah jalan yang memang menuju kebahagiaan gitu. Di situ tadi karena Tuhan hadir pada setiap situasi, maka kemudian kita dalam tanda kutip dalam dalam penderitaan misalnya, kita juga di situ kita bisa membangun komunikasi kira-kira, sehingga kita bisa, itu adalah bagian dari happiness itu sendiri. Di segala situasi kan, termasuk di situasi yang tidak menyenangkan, itu kita juga bisa melampaui itu. Jadi ya sekali lagi itu cara pandang dunia yang khas ya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan makna, kita bisa menemukan bahagiaan di situasi yang sulit. Ini lagi-lagi kalau situasi sulit bisa, kira-kira kita dibayangkan kalau situasi yang lebih biasa gitu, kita tentunya bisa lebih mengatasi itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua, terkait dengan apakah happiness itu right, itu hak? Ya. Sorry memberikan penekanan sini. When we see it primarily as a right, it's so individually focused that at least many American lost the perspective of the larger whole. Jadi karena right, kemudian kan right itu individual right biasanya kan begitu ya. Ya karena kan setiap manusia, hak asasi manusia kan begitu. Jadi fokusnya pada individu. Jadi ketika individu kadang-kadang itu justru malah mereduksi makna happiness ya. Karena itu kemudian nanti kaitannya dengan individu aku ya. Nah, kemudian itu bagi Sorry itu membuat banyak orang Amerika itu hilang pandangan yang lebih luas tentang makna happiness, yang menurut dia makna happiness itu adalah, kalau itu disebut right, itu right to the whole creation. Jadi itu adalah hak bagi setiap makhluk ya, kira-kira semacam itu. Bukan hanya Anda, bukan hanya dia, bukan hanya kita, tapi ya semuanya. Termasuk bukan manusia juga, alam gitu kan, binatang gitu kan. Nah, makanya di sini Sorry sedang juga sesama dengan Dalai Lama misalnya mengatakan, kalau Dalai Lama kan mengatakan itu bukan right, tapi itu responsibilities our own gitu kan. Kemudian kalau
apa namanya, Rabi Jonathan Sach itu juga mengatakan sebentar, bukan persuade-nya, tapi kemudian jangan-jangan kita perlu pause gitu. Nah ini kalau ini dalam level ini dia mengatakan sebentar, right itu sangat individual. Nah ini malah jangan-jangan punya potensial untuk membuat kita egois gitu. Padahal banyak hal yang kebahagiaan itu tidak hanya terkait dengan right kepada kita sendiri, atau pada kelompok kita, atau pada apa, tapi pada semuanya. Ya kan di Amerika mungkin dia melihat ya, banyak orang yang masih gelandangan, ya kan, kemudian peduli amat, aku bahagia kok, terserah mau alam rusak gitu kan. Nah ya nggak gitu juga, itu right pada semuanya gitu kan. Jadi Kristen harus masuk di dalamnya kan, jadi ya, alam juga masuk ya kan. Ya bahagia kok aku bisa pakai plastik loh, tapi kalau plastiknya jadi apa itu namanya, ini apa, burung bagaimana ya kan, itu planet ini sindiran ya, itu planet bumi atau plastik gitu kan. Nah ini pembahasan berikutnya tentang hubungan antar happiness dan body ya, menurut dari perspektif Kristen ya. Sorry mengatakan bahwa our bodies are blessing. They are evidence of God's love for what is created. The sense of happiness of the whole creation, Shalom, the reign of God, is about bodily need satisfied. Jadi gini. Jadi sebenarnya dia juga menekankan bahwa itu juga bagian dari ciptaan, ya kan. Maka tadi kalau semuanya holistik ya, tidak hanya aku, tidak hanya kamu, tidak hanya, tapi semuanya. Begitu juga dengan aku sendiri, bukan hanya spiritual ya kan, tapi juga tubuh ini kan juga bagian dari aku. Jadi suka ya kan. Makanya di sini penyediaan makanan, penyediaan shelter, tempat tinggal ya kan, termasuk hidup aman damai ini jadi sebenarnya juga kaitannya tadi dengan soal ekonomi politik lebih besar ya, termasuk juga lingkungan untuk supaya anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, itu juga itu kan bagian dari fisik kan, lingkungan kan fisik gitu kan, itu juga jadi holistik gitu loh kita memahami happiness itu harus dipenuhi. Itu masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nggak punya rumah itu kan, loh bekerjanya nggak bisa, masih pengangguran itu kan. Nah, lingkungan yang tidak kondusif ya kan, misalkan lingkungan apa perang gitu kan, atau ya tadi misalkan apa namanya hidup menggelandang ya, anaknya kan lebih sulit dibesarkan gitu kan. Jadi di sini sorry sedang dalam mengkritik right itu tidak hanya menjadi individual, menjadi sangat holistik, dan kemudian di sini juga aspek tubuh juga menjadi penting. Nah kemudian sebenarnya sorry juga apa ya namanya menggarisbawahi soal kekhasan dari Kristen ya, mungkin itu berbeda dengan Yahudi atau dengan Islam, itu dengan Buddha juga soal inkarnasi. Jadi inkarnasi itu kan apa namanya bagaimana apa namanya Tuhan menjelma menjadi manusia. Artinya di situ tubuh manusia itu apa sesuatu yang suci juga, kira-kira kan begitu. Dia ingin menggarisbawahi soal apa namanya satu keyakinan khas di Kristen. Nah, ini tentang compassion. Yang menarik, sorry ini menggunakan ayat Bible ya, Perjanjian Baru di Injil Lukas salah satunya. Jadi ini terkenal, nggak hanya di Injil Lukas, kalau nggak salah di Yohanes juga ada. Jadi bagaimana kalau ada yang menampar pipi kirimu berikan yang lain, itu adalah ajaran compassion kalau kata sorry. Tapi dia menafsirkan dengan unik ya. Jadi katanya begini. Jadi ini malah mirip dengan filsafat apa itu namanya Levinas sebenarnya dia. Jadi gini. Jadi gini. Jadi kalau orang itu ditampar, biasanya orang itu akan menghindari melihatnya secara langsung gitu kan. Jadi kalau kita justru apa namanya itu yang disebut sebagai ini, dia sebut sebagai ini apa namanya
subversive non-violence act ya. Jadi ini sebenarnya adalah compassion tapi basisnya itu subversive tapi non-violence. Jadi gini, kalau kita ditampar, wah gitu kan, itu apa namanya? Itu kan biasanya orang itu menghindar untuk melihat wajah. Ya, ini mirip, makanya saya bilang tadi mirip Levinas. Tapi ketika kita, ini berikan yang lain, kita menghadapkan wajah kita pada orang yang nampar itu. Nah, ketika berhadap-hadapan wajah, maksudnya gitu, itu orang itu akan tergerak. Biasanya orang itu nggak berani. Gitu. Karena ya gimana, itu katanya tatapan itu beda lah kalau langsung secara langsung dengan apa itu namanya, dengan tidak mengatakan. Jadi sebenarnya ini adalah dirinya sendiri itu tidak. Jadi gini, itu bukan maksudnya kita tuh apa namanya menjadi tertindas, bukan, justru dia melawan, tapi dengan perlawanan itu justru menghasilkan compassion. Jadi kan yang bukan compassion. Jadi gini, dia kayak menggerakkan nuraninya orang yang mau memukul gitu loh. Kan setelah gitu. Jadi karena melihat wajah itu gitu. Nah, itulah makanya misalkan kalau di dalam Nazi gitu kan, di dalam konteks Nazi itu biasanya mereka menghindari untuk kalau dalam membunuh itu melihat secara langsung, karena bagaimanapun juga membunuh atau melihat dengan menyiksa dengan langsung itu ya beda dengan tidak melihat. Jadi salah satu yang teknik yang dipakai di dalam Nazi itu kan kamar gas ya. Kenapa sih kamar gas itu? Kenapa nggak langsung kayak gini nih? Kayak misalkan dilihat langsung ini tahanan, terus kemudian apa itu namanya, ini Himmler apa ya pokoknya itu Nazi lah gitu ya, duar gitu kan, wah kayak terbayang-bayang gitu kan. Kadang-kadang banyak juga seperti itu yang orang-orang tentara kan, bahkan kesaksian misalkan ya yang terkini ya, tentara Belanda yang membunuh orang Indonesia itu kadang-kadang traumanya 60 tahun aja nggak apa namanya nggak habis-habis itu kan. Dulu saya menyaksikan itu trauma gitu ya. Makanya Nazi kemudian caranya dengan itu merancang sistem kamar gas supaya apa, masukkan situ aja kan nggak lihat, tinggal tekan sudah mati semua. Jadi bagi Sorry sebenarnya yang apa ayat Lukas tadi itu sebenarnya adalah subversif ya. Jadi bukan dia pasrah, bukan, itu subversif ya, tapi non violence. Langsung ini saya berikan itu beda gitu kan. Dengan itu dia merangsang, ibaratnya orang lain itu menjadi hatinya dirangsang. Iya ya, ini kan manusia ya kan, kira-kira semacam itu. Itu penekanan dari Sorry. Nah, ini apa namanya kutipan yang Sorry dari diskusi itu. Jadi ini terkait dengan cara pandang kita terhadap dunia ya. Jadi keberkahan itu terdapat pada setiap momen sepanjang hari. Berkah saat pemerahan sapi, berkah saat mematikan nyala api di malam hari, kesadaran dan pengalaman. Jadi kan sadar dan kemudian kita menggumuli ya, pengalaman langsung tuh. Kan berkah itulah yang menurut saya sangat signifikan. Jadi spiritualitasnya di situ bagi Sorry itu, jadi bahwa apa namanya keberkahan, merasa kehadiran Tuhan dalam sesuatu itu adalah satu kebahagiaan spiritual. Dan kemudian juga itu tidak hanya spiritual bagi Sorry, karena setiap aktivitas itu adalah bagian dari blessing. Maka kemudian ketika kita melakukan pekerjaan duniawi tanda kutip, itu kan sebenarnya yang tubuh gitu. Tidak hanya kaitannya dengan gereja gitu kan, tidak hanya hari Minggu gitu kan, kemudian 6 hari berikutnya kemudian itu nggak ada kaitannya dengan agama gitu, bukan. Maksudnya justru dengan ini adalah bagian dari keberkahan, sehingga bagian jasmani sebenarnya juga diakui gitu kan. Nah, kemudian kita beranjak pada apa yang namanya bicara atau tokoh yang terakhir. Jadi kebahagiaan menurut spiritualitas Islam. Di sini ada Hussein Nasr ya, profesor di Universitas Washington kalau nggak salah, dan dia salah satu pakar filsafat Islam juga. Nah, ya, jadi masuk pertanyaan pertama terkait dengan what is happiness. Jadi kalau menurut Nasr, happy is the person who realize inner beauty. Jadi kebahagiaan itu adalah orang yang mampu merealisasikan apa yang namanya keindahan batinnya, keindahan spiritualnya. Yang jadi beauty itu apa sih? Itu dia mendefinisikan juga. Jadi beauty itu apa yang membawa kita atau yang menarik kita ke dalam
sesuatu yang ilahi. Jadi beauty ini bukan hanya beauty dalam arti yang fisik ya, tapi dia beauty itu adalah semacam kayak gaya, tarian yang menarik kita ke sesuatu yang divine. Jadi orang yang bahagia, kebahagiaan menurut Nasr gitu kan, itu adalah orang yang mampu mampu sadar ya, akan inner beauty tadi. Jadi ketika dia sadar, kemudian akan menarik ke diri ke yang divine. Ini ada gambar seruling ya. Jadi ini dari Jalaluddin Rumi, salah satu tokoh sufi dari Turki ya. Jadi kira-kira kerinduan eksistensial kira-kira semacam itu. Jadi seruling itu kan suaranya katanya kayak menyayat hati katanya kan gitu katanya Rumi. Jadi kenapa itu? Karena dia itu berpisah dengan pohon. Jadi itu kan dari dahan kan, dibuat dan dia ingin menyatu kembali dengan pohon. Jadi happy itu sebenarnya adalah orang yang mampu kembali kepada happy itu terkait dengan eksistensial. Jadi kebahagiaan itu terkait dengan eksistensialisasi diri ya. Jadi ketika kita berhasil kembali kepada origin kita, back to our origin, kepada sisi rohani itu maka kemudian dia itu sebenarnya adalah menemukan kebahagiaan. Jadi ini perspektifnya sangat eksistensial sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada gambar. Jadi ini gambar dari satu tulisan dari siapa itu namanya? Jadi Musyawarah Burung judulnya. Jadi ini kira-kira ini adalah alegori ya. Jadi fabel alegori, jadi mengisahkan bagaimana burung-burung itu terbang untuk mencari raja mereka gitu kan. Ini sebenarnya analogi untuk manusia yang secara spiritual dia berusaha untuk kembali kepada Tuhannya gitu, semacam itu. Jadi kebahagiaan itu ketika berhasil menemukan Tuhan gitu loh maksudnya. Itu pandangan Nasr. Dan dia mengatakan di dalam bahasa Arab, jadi kata beauty, virtue, goodness itu sama. Jadi beauty itu juga terkait dengan divine, jadi kemudian terkait dengan self-vision. Jadi kemudian tadi kalau dikatakan goodness, kebaikan, kebahagiaan, termasuk juga keutamaan gitu kan, itu sama. Jadi jadi maksudnya kebahagiaan itu bagi Nasr adalah terkait dengan sesuatu yang sifatnya divine, sesuatu yang sifatnya ilahiyah. Karena beauty di sini maknanya adalah beauty yang ilahiyah ya, keindahan ilahiyah begitu kan. Dan sementara ugliness atau keburukan begitu kan, itu adalah antitesis ya dari beauty itu sendiri. Dan itu jelek, ya kan? Jelek dan kemudian itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi sebenarnya di sini beauty and ugliness itu sebagai konsep kunci untuk memahami kebahagiaan. Seorang yang mampu merealisasikan dan memahami tentang inner beauty, maka dia akan menggapai kebahagiaan. Sementara kalau yang sebaliknya justru bergerak ke arah yang ugliness, evil, itu dia akan menjauh dari kebahagiaan spiritual maksudnya. Nah, ketika di dunia ini banyak sesuatu yang evil gitu kan, ada yang buruk gitu kan, itu berarti berarti ada yang salah di dalam kita memahami, atau mungkin kita gagal dalam menyadari soal inner beauty tadi, kira-kira begitu. Ini jadi perspektifnya eksistensial dan sangat spiritual, karena sekali lagi Nasr itu dari tradisi filsafat Jawa Timur juga, jadi bahasanya maka. Nah, tapi dia memberikan contoh yang lebih konkret. Jadi misalnya begini. Jadi ketika kita melihat alam, kita bisa melihat itu indah. Tapi indah itu tidak hanya indah, tapi itu juga ada goodness-nya, ada virtue-nya. Jadi banyak dimensi, multidimensi. Dengan kita pertama kali melihat alam, kita tertarik gitu kan. Indah nih. Dari situ kita bisa merenungi lebih jauh. Jadi gitu, kayak tertarik kan, kayak magnet gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam jaring makna yang lebih luas kira-kira.
Nah, Nasr mengatakan Islam itu apa namanya juga sama prinsipnya dengan itu. Jadi kita menimpali dari panggilan semacam itu. Jadi bahwa kita harus menjadi seorang yang beautiful, seorang yang indah gitu kan. Jadi menjadi suatu yang baik, menjadi suatu yang bahagia itu sama maknanya kita menjadi suatu yang indah gitu kan. Jadi di sini adalah kebahagiaan itu tidak bisa dilepaskan dari keterikatan kita pada hal yang sifatnya indah. Tapi indah sini tadi ya maknanya luas ya, indah yang membawa kita pada ketuhanan. Ini maksudnya kenapa di sini misalkan begini. And that is why wherever Islam went, it creates a civilization based on beauty. Jadi ini misalkan gambar contoh arsitektur taman ya. Kenapa dibikin banyak seperti ini ya ruang terbuka, kemudian ada taman-tamannya. Ini maksudnya adalah semacam mirroring ya, jadi semacam mencontoh keindahan di alam. Untuk di sini kita kalau membuat sesuatu ini ini terkait dengan sains timur ya. Jadi arsitektur Islam Nasr mengatakan bahwa ini juga mencontoh alam. Jadi ini loh, dengan taman ini kira-kira kita di yang beauty ini, kira-kira itu yang keindahan, kita juga dirangsang untuk memikir lebih dalam. Ya, kalau dalam tradisi Zen misalkan, kita bisa melihat taman dengan taman, kita tidak hanya dilihat, kita pertama kali mungkin kita akan masuk lewat keindahan, ya, ditarik magnet keindahan, tapi kemudian kita akan merefleksi lebih dalam soal, ya ini ada pesan spiritual, kira-kira gitu. Ini juga sama. Jadi melalui keindahan, melalui penciptaan keindahan kreasi manusia itu sendiri, atau kita merengkuh keindahan dengan cara misalkan taman kita dibikin dengan filosofi semacam itu, maka kita juga bisa menjadi baik, menjadi bahagia semacam itu. Jadi dia melihat ada koneksi antara beauty, virtue, dan goodness atau happiness juga di situ. Jadi itu saling terkait. Ya, kalau kita masuk dari beauty, nanti kita juga akhirnya berujung pada bahagia. Jadi kira-kira semacam itu. Ini agak sangat eksistensial. Nah, Nasr juga mengatakan, we are drawn to beauty and our soul is drawn to beauty. So yes, there's a very deep nexus between beauty and happiness. And happy is the person who realizes inner beauty. Jadi ya tadi beauty di sini ketika suatu yang sifatnya itu spiritual itu juga akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, kan gitu. Jadi beauty itu tidak, ya misalkan kan di sini ini orang yang salat ya. Sholat ini di sini maksudnya dia sedang mempercantik dirinya secara spiritual. Maksudnya kan orang beribadah. Nasr itu kan dia itu sebenarnya sedang mengupgrade dirinya, mempercantik dirinya. Nah, itu loh. Di sini letaknya orang ketika sedang upgrade ini pada saat yang sama sebenarnya dia sedang menaiki tangga kebahagiaan juga gitu, kira-kira semacam itu. Jadi baik yang sifatnya taman atau dirinya sendiri sedang melakukan aktivitas ibadah itu sebenarnya sedang mempercantik dirinya, kira-kira kan begitu secara spiritual ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua terkait dengan apakah happiness itu right? Nah, di sini sebenarnya Nasr sedang menyambung jawaban dari Jonathan Sah yang Rabi Yahudi tadi. Jadi ya seringkali dengan logika pursuit of happiness, jadi kita melihat kebahagiaan itu di luar, jauh harus digapai dengan sangat membutuhkan energi yang besar gitu, karena harus ke sana gitu kan, kayak luar jauh. Jadi sebenarnya padahal bagi Nasr juga kebahagiaan itu kan letaknya di kesadaran, di mind ya, di pikiran kita. Di situ sebenarnya. Jadi kalau kita justru pikirannya terombang-ambing, justru malah merupat begitu kan, itu nggak happy. Ya, seperti visi kerja yang semacam ini kan
apa namanya justru malah itu kan berangkat dari pikiran bahwa happiness itu di luar sana, kita harus menggapainya susah-susah, stres dan lain-lain. Nah, di sini Nasr terlihat jelas ya bahwa dia memparalelkan dengan apa namanya penjelasan dari Jonathan Sach ya dari Yahudi tadi, bahwa sebagaimana Yahudi yang percaya bahwa apa namanya waktu Sabat sebagai cara untuk menstop apa namanya kegiatan kita, menstop pikiran kita dari berbagai apa namanya tadi apa namanya kesibukan tadi, kecepatan tadi yang kemudian justru malah menjadikan kita sulit untuk berbahagia. Kira-kira Nasr juga ingin mengatakan bahwa di dalam Islam ketika kita beribadah 5 kali sehari itu sholat itu sebenarnya bagian dari itu, menstop itu supaya kita bisa apa namanya pikiran itu jernih kira-kira dengan melepaskan diri dari apa namanya kesibukan gitu kan, ya dipaksa untuk lepas gitu kan, sehingga dengan itu kita bisa pikirannya bisa lebih jernih kira-kira semacam itu. Jadi Nasr mengatakan, you pull yourself out of the flow of time in a space that is sacralized, and abolition itself in a sense was the soul as well as the body. And for a few minutes, even if your mind is running like that, you have to force yourself into pull yourself out of that context. Nah, jadi gitu. Jadi waktu cepat, ya kan, gerakan cepat itu kan, tapi namanya dipotong. Ya kalau apa namanya dalam Yahudi tadi di Sabat ya. Kalau Zen ada namanya koan gitu kan. Kalau pakai semacam teknik apa namanya memberikan pertanyaan yang paradoks gitu. Kalau Nasr mengatakan kalau dalam Islam itu sebenarnya sholat itu fungsinya juga salah satunya itu. Jadi keseharian dipotong gitu. Jadi kamu harus apa namanya menghentikan apa namanya pikiranmu yang ruwet itu, kamu harus masuk ke ruang sakral kira-kira gitu, dan kemudian kamu dijernihkan ya. Masuk ke situ kan sebenarnya untuk diwudu gitu kan, mengambil air wudu itu sebenarnya kan tidak hanya fisik, dia mengatakan fisik tapi sebenarnya juga punya filosofi batin juga, sehingga dia itu jernih gitu loh. Kita dipaksa untuk apa namanya menjernihkan kembali. Jadi selama berapa menit ya, sholat berapa menit kan nggak lama. Jadi pikirannya yang tadinya running itu cepat gitu kan, dipaksa untuk dihentikan gitu kan, ditenangkan lagi, dan kemudian ketika selesai itu ibaratnya kita sudah berkesadaran baru. Nah, gitu. Jadi ini perspektifnya juga apa namanya happiness itu bukan dalam arti pursuit, itu kadang-kadang kita justru harus menghentikan langkah kita, menghentikan pikiran kita, menghentikan apa itu namanya kesibukan kita tenang, salat begitu, macam itu semacam. Nah, Nasr juga selain sholat, dia juga menggarisbawahi soal puasa Ramadan ya. Jadi dia mengatakan the month of Ramadan, the month of fasting, in which during the whole month the tempo of even big cities slow down. The streets are empty, everything slowed down, and this power of Ramadan has been able to preserve despite everything. Jadi Nasr perspektifnya lagi-lagi spiritual. Jadi dia melihat sebenarnya fungsi dari bulan Ramadan itu juga sama. Jadi salah satunya ya. Jadi dia 12 bulan gitu kan. Apa namanya sibuk begitu kan, kadang-kadang sampai stres gitu kan, dipaksa untuk diturunkan temponya. Jadi seperti Sabat gitu kan, atau seperti Zen gitu, dipaksa untuk begini. Jadi itu juga sama gitu kan. Bahkan di Nasr ini menggarisbawahi ini sebenarnya mungkin di wilayah Timur Tengah ya. Jadi all street are empty, everything slow down. Jadi menurun gitu. Jadi di situ penurunan aktivitas, bukan sebagai sesuatu yang negatif gitu loh. Gimana harusnya puasa itu produktif loh, bukan bagi Nasr. Kita perlu lihat yang dimensi lain tadi, bukan keluar kami ke dalam. Di situ ada waktu kira-kira yang kita bisa untuk merenung kembali, kita merebahkan diri kembali, kira-kira semacam itu. Jadi dia melihat punya apa namanya tafsiran yang paralel dengan tafsirannya dari Jonathan Sach tadi ya. Dan ini apa ini? Ini terkait dengan apa namanya kebahagiaan apa namanya jasmani dan rohani ya. Apa itu terkait? Nah, Nasr menggunakan apa namanya penjelasan yang menarik ya. Jadi Nasr mengatakan
adanya bodily resurrection, kita kebangkitan tubuh di dalam tradisi Islam itu kan tubuh juga dibangkitkan selain juga dengan roh. Kenapa tubuh dibangkitkan? Bagi Nasr itu adalah bukti bahwa tubuh itu sakral juga. Kalau nggak usah dibiarin hancur itu kan. Adanya kebangkitan jasad bagi Nasr adalah membuktikan bahwa iya, tubuh itu bagian penting dari hidup kita. Itu masih dipreservasi gitu. Jadi bukan hanya tuh roh yang penting kebahagiaan itu spiritual, enggak juga, yang itu juga gitu. Kemudian dia juga memberikan contoh yang menarik jadi tentang seksualitas. Seksualitas dia menjelaskan dalam tradisi Islam itu bukan sesuatu yang dihilangkan gitu kan. Bukan seperti katanya tadi kalau di Jonathan Sachs kan juga mengatakan bukan hedonis itu makan terus gitu kan misalnya gitu, atau yang asketis yang model ekstrim ya, nggak mau lah, saya nggak mau makan, mending saya makan daun aja misalnya gitu kan, nggak gitu juga gitu kan. Itu juga sama di sini seksualitas diberi ruang yang sakral, sanctified juga kan. Sehingga di sini body ini kan terkait dengan body juga. Jadi sebenarnya bagian spiritual juga terkait dengan bagian tubuh ya kan. Nah yang menarik juga begini, Nasr mengatakan bahwa kalau Dalai Lama kan mengatakan betul bahwa tubuh itu punya kaitan dengan rohani juga. Jadi misalkan tubuh kita capek, tubuh kita terserang virus, tubuh kita lelah, itu juga akan mempengaruhi pikiran kita gitu kan. Jadi sehingga ada koneksi. Nah, kalau Nasr berbicara yang sebaliknya. Begitu juga ketika kita sudah sampai pada tahapan spiritual beauty, kita sudah sampai pada keindahan diri secara rohani ya kan. Kita sudah mencapai pada derajat yang lebih tinggi, itu juga pasti akan termanifestasi kok pada physical form ya, pada fisiknya. Nah, salah satu yang dicontohkan Nasr itu adalah misalkan gini, orang-orang tua yang dia tuh punya spiritual beauty itu kelihatan. Misalkan, ini contohnya dia kayak kelihatan justru tidak menua, tapi justru mungkin semakin semakin tampak wisdom. Jadi berarti kayak orang tuh ada auranya kelihatan kayak ini beda gitu. Nah, gitu semacam itu. Jadi ada kaitannya dengan, jadi Nasr ini justru ingin membalik. Jadi tubuh terkait dengan rohani, tapi rohani juga terkait dengan jasmani. Jadi ini kayak lingkaran gitu ya. Jadi yang badani itu juga suatu hal yang penting ya, tidak ditinggalkan gitu kan, semacam itu. Nah, ini. Ya, jadi dia mengatakan semacam itu karena ketika yang dalam berubah, yang luar juga akan berubah. Begitu. Kalau itu pasti ada implikasinya, jadi itu menarik. Nah, dan terkait dengan compassion. Nah, kalau Nasr itu juga mengatakan sebenarnya pandangannya sudah laki-laki itu soal terkait dengan bagaimana kita mengelola atau cara pandang kita. Ya, seperti Dalai Lama juga tadi. Tapi di sini yang ditekankan Nasr adalah soal inner jihad atau jihad rohani atau tazkiyatun nufus dalam bahasa yang lainnya, penyucian hati artinya. Jadi ketika seorang itu jadi dibayangkan jiwa itu kan dan itu juga diakui di dalam tradisi Yunani ya, jiwa itu bisa bergerak naik atau turun gitu kan. Yang naik itu berarti dia keutamaan, yang turun itu berarti dia dia ke arah yang buruk kira-kira semacam itu. Itu juga sama penyucian jiwa supaya dia menaikkan tingkat spiritualitasnya. Nah, implikasinya apa? Kalau jiwanya turun, maksudnya dia derajatnya turun, ya, kayak ular tangga itu. Kalau dia turun begitu, dia akan semakin egois kan, semakin mementingkan diri sendiri. Dia nggak peduli dengan yang lain. Tapi kalau dia naik, dia tidak hanya pada egoisme sendiri, tapi juga yang lain, compassion gitu. Semakin luas, bahkan pada whole creation. Makanya kemudian salah satu yang dikatakan oleh Rumi misalkan, ketika menjadi manusia yang sempurna tanda kutip, itu dia menjadi berkah bagi semua makhluk. Jadi artinya apa?
dia sendiri bisa mengupgrade jiwanya yang melalui inner jihad atau tasqiyah itu nanti dampaknya compassionnya makin luas. Kalau enggak ya kalau dia kalau itu sebaliknya kalau semakin turun semakin kayak ular tangga itu wah seret, jadi semakin turun gitu ya dia malah semakin ini apa namanya semakin egois itu. Oh yang penting aku kan. Itu jadi semacam itu. Nah, ya ini kutipan dari Nasr, jadi ada hubungan yang sangat dalam antara keindahan dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah orang yang menyadari keindahan batin. Nah, kita masuk ke kesimpulan jadi terkait dengan spiritualitas dan kebahagiaan. Bisa kita katakan adalah kebahagiaan adalah satu keadaan yang diimpikan manusia untuk dicapai, baik oleh orang beragama maupun tidak. Nah, uniknya meskipun manusia mendamba kebahagiaan, namun seringkali ia tidak memahami apa yang ia kejar, sehingga apa yang ia usahakan tidak membuahkan hasil yang optimal. Nah, diskusi yang melibatkan pemikir dari kalangan Buddhis, Yahudi, Kristen, dan Islam dapat diposisikan sebagai satu inspirasi dan sumber refleksi bersama dalam memikir ulang ya, cara kita merengkuh kebahagiaan sejati. Jadi ini ya walaupun itu dari tradisi tertentu, tapi saya pikir bisa diuniversalkan, bisa saling menjadi saling inspirasi ya. Dari pandangan yang disuarakan oleh Dalai Lama, Shah, Katarin ya kan, dan Nasr, kita bisa memahami bahwasanya spiritualisme memiliki kontribusi besar dalam memperluas cakrawala kita dalam memahami kebahagiaan, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang seringkali mengasosiasikan kebahagiaan dengan parameter yang sangat positivistik dan behavioralistik, stimulus respon, ya kan, sangat eksternal kan. Kalau aku dikasih duit, aku maka bahagia. Kadang-kadang enggak, kan? Stimulus respon atau pleasure pain. Aku pain itu kemudian sakit, kemudian pleasure bahagia. Kadang-kadang di dalam pain pun kita melihat tadi kita bisa juga merengkuh kebahagiaan. Sebaliknya dalam pleasure kadang-kadang juga kalau nggak bisa menyikapi juga malah jadi pain juga. Menariknya para pemikir dari latar belakang tradisi yang berbeda tersebut sepakat bahwasanya spiritualisme tidak menegasikan bodily pleasure ya, tapi mengafirmasinya sebagai bagian dari satu cita-cita kebahagiaan yang holistik. Dan pemaknaan kebahagiaan dalam kerangka spiritual ini tidak hanya bermanfaat bagi individu semata, tapi juga membantu transformasi peradaban global menuju tatanan yang membahagiakan bagi seluruh penghuni bumi ini. Tadi ya, all creation, whole creation kalau bahasanya Sochi tadi ya. Kita bisa melihat ini komparasi, tapi ya, tadi kita jelaskan. Jadi sebenarnya kita bisa melihat paralelitas ya, tentang bodily pleasure juga sama-sama diafirmasi, kan? Right, happiness, right itu semuanya berusaha untuk memaknai ulang makna happiness, khususnya dalam konteks Amerika ya, kan pursuit of happiness itu dimaknai ulang. Jadi happiness ini juga terkait erat dengan hal yang ruhani, walaupun juga tidak menghilangkan yang fisik ya. Dan semuanya juga berbicara tentang bagaimana compassion itu dapat dilakukan dengan masing-masing kekhasan tradisi. Ya tadi seperti yang saya katakan, inspirasi-inspirasi ini penting di tengah masyarakat modern ya yang semakin kayaknya teralienasi dari kebahagiaan. Begitu juga dengan bukan hanya individual ya, tapi ini memang dalam konteks peradabannya memang seperti ini. Jadi banyak juga artikel atau tulisan yang sudah membahas seperti ini. Jadi dan orang-orang ini juga punya karya-karya kira-kira nanti bisa dibaca lebih lanjut yang kira-kira berbicara tentang ini dalam konteks yang luas ya, ini tentang peradaban, bagaimana cara membangun peradaban yang happiness lah kira-kira ujungnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator.